Kontrak pembelian Zhongshan Haoyuan. Kontrak pembelian Qin Gohui mengulanginya tanpa sadar. Dia mengeluarkan kontrak dari tas dokumen. Lalu dia memakai kacamata bacanya dan membacanya dengan cermat. Berulang kali sampai dia membacanya untuk ketujuh kalinya. Dia mendongak tak percaya dan menatap Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum dan menyipitkan matanya, menatap Qin Gohui dan kemudian Qin Hai. Paman, saudara, kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mari kita terus terang. Jika tidak, orang akan benar-benar berpikir bahwa keluarga Qin kita tidak baik. Qin Hai bingung. Pertarungan kartu apa yang harus ditunjukkan ini bukan Dou Dizu memainkan kartu secara terbuka. Dia mengambil kontrak pembelian rumah dari ayahnya. Saya juga membacanya dengan cermat dan serius kata demi kata Zhongshan Mansion. Bukankah ini area villa terbaik di Jiangning? Qin Hai menarik napas udara dingin. Gedung nomor 3 ini rajanya, gedung Zhongshan Haoyuan. Ketika Qin Hai melihat nomor villa pikirannya menjadi kosong. Dia bekerja di bank dan sering berhubungan dengan pengetahuan bisnis terkait dengan pinjaman rumah. Pinjaman pengembang saya sangat akrab dengan real estate di Jiangning. Zhongshan Haoyuan tak perlu dikatakan adalah kompleks real estate papan atas yang dikenal semua orang di Jiangning. Hanya orang-orang terbaik dan terkaya di Jiangning yang mampu memiliki rumah ini. Harga rumahnya bukan lagi sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa melalui kerja keras. Dapat dikatakan bahwa itu hadir sejak lahir jika Anda tidak memilikinya saat lahir. Anda tidak akan pernah memilikinya dalam hidup ini dan di seluruh komunitas Zhongshan Haoyuan. Di antara 4 bangunan villa nomor 1 hingga 4 yang paling mendominasi, arogan, dan tidak masuk akal. Karena harga jual keempat rumah ini di sebuah kota kecil sebenarnya lebih dari 200 juta yuan. Jiangning tidak seperti Shanghai, jadi nilai rumah di sini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Shanghai. Siapapun yang dapat menghabiskan lebih dari 200 juta untuk membeli rumah di Jiangning, entah sakit jiwa atau sangat kaya. Tapi sekali lagi, mungkinkah orang super kaya memiliki masalah dengan otaknya sehingga bisa membeli raja bangunan ini? Dia pasti sangat kaya. Bagi orang-orang seperti itu, uang hanyalah angka. Ketika orang kaya membeli sesuatu, mereka membeli kebahagiaan. Siapa yang akan mempertimbangkan kinerja biaya? Raja Zhongshan Mansion Yulu terkejut. Dia secara alami tahu komunitas ini dan rumah ini. Dia segera datang dan mulai membaca kontrak pembelian rumah bab 425. Oh, kamu harus membujukku rumah di Zhongshan Haoyuan. Yulu secara alami mengetahuinya setelah semua di Jiangning tidak ada yang bisa menyombongkan diri tanpa izin. Teman saya pergi ke Zhongshan Haoyuan untuk melihat rumah 2 hari yang lalu dan saya ikut dengannya sesuatu seperti itu di kota kecil Jiangning. Satu-satunya properti yang memerlukan verifikasi modal sebelum melihat properti adalah Zhongshan Haoyuan. Keluarga Qin Haiyur membeli rumah di Zhongshan Haoyuan dan itu adalah rumah terbaik di gedung itu melihat 1 juta V8 barusan. Yulu masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan sekarang. Zhongshan Haoyuan telah mengambil tindakan. Dia langsung menjadi takut 1 juta dan lebih dari 200 juta. Siapapun yang lulus dari sekolah dasar tahu perbedaannya. Qin Hai menatap jumlah pada kontrak. Dia mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Apa-apaan pembayaran penuh? Dia segera mendongak dan menatap Qin Chuan. Ogawa, rumah ini dibeli dengan tabungan pribadi bibiku. Lunas, Qin Chuan memberikan jawaban langsung. Jantung Liang Huimin berdegup kencang. Uang pribadiku? Dari mana aku mendapatkan uang pribadi? Bibimu berhenti berpura-pura. Keluarga ibumu ada di bisnis grosir dan retail, sangat kaya. Kamu diam-diam membeli rumah baru tanpa memberitahuku. Kamu lupa membawa kontraknya, jadi teman sekelasku yang bekerja di bidang penjualan di Zhongshan Haoyuan memintaku untuk membawanya kepadamu. Jika kamu tidak memiliki kontrak ini, aku khawatir pihak pengelola properti tidak akan mengizinkanmu masuk ke komunitas ini saat kamu pindah besok. Sudut mulut Liang Huimin berkedut. Bisnis grosir dan retail apa? Keluarga saya sendiri ini toko kecil di kota Bibi. Paman, aku tahu kalian khawatir pada awalnya bahwa beberapa orang akan dekat dengan sepupuku karena kalian membeli villa Zhongshan Haoyuan. Tetapi karena mereka sudah mengatakan bahwa mereka meremehkan keluarga Qin kita. Mereka pasti tidak akan bersama sepupu saya, jadi jangan berpura-pura, tunjukkan saja kartumu. Rumah Zhongshan Mansion bernilai 240 juta. Yu Chao diam-diam membuka ponselnya di bawah meja dan mencari informasi tentang bangunan terbaik di Zhongshan Haoyuan. Ketika saya melihat kata-kata besar kediaman mewah top Jiangning, matanya membelalak beberapa kali di layar ponsel di gambar aslinya. Raja bangunan di Zhongshan Haoyuan adalah villa super besar independen dengan taman depan dan belakang. Bahkan ada rumah mewah dengan dermaga dan pemandangan danau yang luar biasa. Bung Yu Chao dan istrinya Zhao Hui di sampingnya. Kedua orang itu merasa seperti disambar petir. Seluruh kepala saya berdengung. Mobil mewah bernilai jutaan dolar adalah sesuatu yang ada dalam imajinasi mereka dan sesuatu yang bahkan bisa mereka impikan. Tetapi sebuah rumah mewah senilai 240 juta, mereka berdua bahkan tidak memiliki konsep paling dasar. Reaksi pertama Yu Chao adalah berapa tagihan air dan listrik untuk rumah ini setiap bulan. Reaksi pertama Zhao Hui adalah jika dia bisa menyewakan beberapa kamar di rumah ini, dia bisa menjadi seorang pemilik tanah. Namun, saat ini,
Adegan mengejek keluarga Qin barusan terus berkelebat di benak kedua orang itu. Wajah Yu Chao dan Zhao Hui menjadi pucat. Yu Lu berkata dengan kaget 3 kali dalam diam. 240 juta adegan tentang bagaimana dia menolak, meremehkan, dan mengejek Qin Hai sebelumnya terlintas di benaknya satu persatu. Memori ini, kata-kata ini terus terlintas kembali, terus berulang. Dia sekarang merasa kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke ruang bawah tanah es. Napas menjadi cepat dan sulit. Kepala saya juga berdengung seperti tersambar petir. Itu seperti seorang kultivator yang gagal dalam transendensi malapetakannya dan hampir disambar petir hingga tewas. Dia merosot di kursi, cahaya di matanya telah hilang. Qin Gohui benar-benar terkejut dan tercengang. Dia mengambil kembali kontrak itu dari putranya, memastikan itu adalah kontrak asli, dan itu adalah rumah mewah kelas atas dengan kontrak pembayaran penuh. Dia membuka mulutnya tidak bisa menutupnya dan menatap Qin Chuan. Orang lain hanya tersenyum, menyipitkan mata, dan mengangguk sedikit. Jika Qin Chuan berkembang dan kaya, berikan mobil senilai 1 juta, Qin Gohui masih bisa menerimanya di dalam hatinya. Karena pemilik bisnis sering memberi penghargaan kepada karyawan berprestasi dengan cara ini. Dia pernah melihatnya, tapi sekarang, Zhongshan Haoyuan adalah rumah senilai ratusan juta. Satu rumah setara dengan seluruh aset banyak perusahaan di wilayahnya. Banyak perusahaan, bahkan jika dijual sebagai satu paket, tidak bernilai 100 juta. Qin Gohui merasa bahwa ini adalah masalah serius dan dia sedikit kewalahan dan tidak dapat menerimanya. Qin Hai hanya bercanda dengan Anda, orang tua saya juga bercanda dengan Anda. Suara Yu Lu tiba-tiba menjadi lembut dan menyenangkan. Keluarga kami hanya ingin mengujimu, sebenarnya kamu bisa memberi kami mas kawin atau mobil apapun yang kamu inginkan. Qin Hai sedikit bingung dengan perubahan ekspresi Yu Lu. Beri saja aku beberapa ya, kami tidak punya persyaratan apapun. Jika kamu pikir hadiah pertunangan sebesar 888.000 terlalu mahal, maka 666.000 bukannya tidak mungkin itu semua adalah tanda cinta kami. Soal mobilnya, karena kamu sudah membelinya, aku tidak akan marah jika kamu mencantumkan namamu di sana. Tapi untuk rumahnya, kamu masih harus menambahkan namaku. Jika ini kesepakatan kita, kita akan pergi mengambil surat nikah besok. Oh tidak. Ayo pergi setelah makan malam, apakah kamu membawa buku registrasi rumah tanggamu? Qin Hai merasa mual, dia mendorong tangan Yu Lu menjauh. No Yu Lu, jangan berpikir bahwa aku masih ingin bersamamu sekarang kan Qin Hai, aku tahu bahwa kita bertindak agak terlalu jauh barusan. Tapi itu juga untuk mengujimu, kamu juga seorang pangeran yang berpura-pura menjadi katak. Kamu punya rumah besar bernilai ratusan juta tetapi kamu tidak memberitahuku dan membuatku terlihat buruk. Gadis muda ini tidak akan mudah memaafkanmu sekarang, kamu harus membujukku dengan baik, maka aku akan memperhatikan kamu, jika tidak aku akan mengabaikanmu sepanjang hari. Pada akhirnya Yu Lu menggunakan suara bayi dan nada merengek aneh untuk bertingkah genit kepada Qin Hai. Qin Hai terdiam karena perilaku idiot Yu Lu. Douyin dapat menyebabkan banyak kerugian bagi orang-orang, jam berapa sekarang dia benar-benar punya keberanian untuk bertingkah lucu dan mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Brengsek Yu Lu, aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu kamu. Qin Hai dengan cepat mundur selangkah dan melambaikan tangannya. Semakin dia melihat orang lain, semakin jijik dia. Jarang sekali ada orang yang begitu tidak tahu malu. Kita sudah saling kenal dalam waktu singkat. Dan makan malam hari ini adalah makan malam perpisahan. Sekarang setelah kita selesai makan, kamu dan aku tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Anda merendahkan saya dan keluarga saya tidak layak untuk keluarga Anda. Mari kita akhiri di sini dan jangan pernah berhubungan satu sama lain lagi. Anda bisa pergi duluan. Meskipun Qin Hai sangat marah hari ini, tapi dia tetap mempertahankan sikap rendah hati dan sopan. Tidak mengatakan terlalu banyak kata-kata berlebihan. Qin Hai, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu sama sekali tidak menghargai hubungan di antara kita. Perasaan macam apa yang kita miliki di antara kita? Kita baru saling mengenal selama beberapa hari. Qin Hai, kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku. Tolong luruskan saya bahkan belum memegang tangan Anda. Mengapa saya harus bertanggung jawab? Ayah Yu Lu Yu Chao membanting meja dan berdiri. Anda menodai kepolosan putri saya dan sekarang Anda ingin pergi. Saya akan memberimu pelajaran. Benar sekali, aku belum pernah melihat keluarga yang tak tahu malu dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Kau mempermainkan putriku seperti itu, dan kau tidak mau bertanggung jawab. Ayah dari anak itu, kau tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka harus membayar harganya. Yu Chao menghembuskan napas 2 kali dengan garang, lalu dengan cepat melirik ke sekeliling kotak. Aku melihat 2 kamera di sudut. Aku diam-diam bersuka cita dalam hatiku. Bab 426 yang aku butuhkan hanyalah esai pendek dan keluargamu akan bubar. Ada keserakahan di mata Yu Chao. Jika keluarga Qin Anda tidak punya uang, saya bisa makan saja hari ini, bersihkan mulut saya dan pergi, dan itu tidak akan menjadi kerugian. Ngomong-ngomong, ada mobil untuk menjemput dan mengantar dan saya bisa menghemat makanan. Tetapi kamu bajingan, kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, itu agak berlebihan. Qin Hai, itu adalah fakta bahwa kamu dan putriku saling mencintai. Kamu terlihat tidak jujur, kamu pasti melakukan sesuatu pada putriku. Yu Chao menarik Yu Lu ke belakangnya dan menyesuaikan posisi mereka. Dia berhadapan muka dengan Qin Hai. Qin Hai melihat bahwa pihak lain lebih tua darinya, jadi dia memberinya sedikit muka. Paman Yu, jangan bicara sembarangan. Itu akan merusak reputasi Yu Lu. Reputasi Putri Bahmi dirusak olehmu.
Yu Chao mengeluarkan suara puh dan air liurnya menyembur ke wajah Qin Hai. Pihak lain dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyeka. Akibatnya segera setelah dia mengangkat tangannya Yu Chao langsung jatuh kemudian dia berteriak "Oh cawat!" Tindakannya mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Brengsek Yu Chao Yu menipu Qin Go Hui meraung menarik putranya menjauh dan berdiri di depan Qin Hai. Kemudian dia melihat ke atas dan sekeliling untuk memeriksa situasi di dalam rumah. Aku melihat sebuah kamera di atap di sudut di belakangku. Hatinya menegang. Ups. Keluarga ini telah memperhitungkan Zhao Hui segera berlutut di tanah dan mulai menangis seperti bajingan. Memukul seseorang apakah ada keadilan di dunia ini memukul seseorang karena hubungan itu gagal. Yu Lu menyadarinya kemudian dan menunjuk hidung Qin Hai dan berkata dengan marah, "Qin Hai, kamu berani memukul ayahku?" Dia mengambil gelas jus yang setengah penuh di atas meja dan menuangkannya ke arah Qin Hai. Qin Hai belum pernah melihat bajingan seperti itu. Dia tidak marah sama sekali setelah dimarahi oleh Yu Lu. "Suami, kamu tidak boleh mendapat masalah. Jika kamu mendapat masalah, apa yang akan kita lakukan?" Jari kelingkingku sepertinya patah. Yu Chao menutupi tangan kanannya dan diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mematahkan jari kelingking dengan satu tangan tiba-tiba dia meringis kesakitan. Tindakan Yu Chao dilihat oleh semua orang di keluarga Qin yang hadir mereka semua tercengang. Bisakah kita masih bermain seperti ini? Keluarga Buti Qin melihat bahwa itu tidak berguna yang paling penting adalah jari kelingkingnya patah. Serta sudut kamera pengintai dan efek bidikan. Inilah yang Yu Chao inginkan. Qin Hai Yu memiliki hati yang kejam. Zhao Hui meraung aku bahkan tidak menyentuhnya. Kamu melakukan itu kamu mendorongku dengan sengaja ada rekaman pengawas untuk membuktikannya. Yu Chao mengulurkan tangannya yang lain dan menunjuk ke kamera pengawas di belakang Qin Hai. Kamera pengawas menangkapnya dengan jelas, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Istri, hubungi polisi, segera, seseorang memukuli seseorang di depan umum. Zhao Hui mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon. Qin Hai melepaskan diri dari ayahnya dan bergegas maju. Jangan pukul aku, kamu memfitnahku, kamu menjebakku. Qin Chuan, yang berdiri di samping, diam-diam mengeluarkan ponselnya. Yu Chao tersenyum dingin dan berkata kepada Qin Hai di depannya, anak keluarga Qin, jariku patah sekarang. Kebetulan kamu membelakangi kamera pengawas. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya akan bersikeras bahwa Anda mendorong saya. Saya memfitnah Anda dan menjebak Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir Anda memiliki bukti untuk membatalkan kasus ini? Qin Go Hui menarik Qin Hai ke belakangnya. Reaksinya sekarang sangat tenang. Kalian pasti punya motif tersembunyi untuk menampilkan drama ini. Katakan padaku, apa yang kalian inginkan? Zhao Hui dan Yu Chao saling pandang dan tersenyum. Suami saya dipukuli oleh putra Anda. Dia menderita penyakit jantung, hepatitis A, hepatitis B, dan radang usus buntu. Bagaimana jika dia mengalami komplikasi akibat pemukulan itu? Dia tidak akan bisa bertahan hidup. Keluarga kami tidak akan memiliki sumber pendapatan. Putri saya dan saya hanya akan menunggu untuk mati. Qin Go Hui terdiam. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku sudah melihat banyak orang seperti kamu. Kamu hanya menginginkan uang. Aku akan memberimu 1.000 yuan. Pergi sana. 1.000 yuan. Qin Go Hui jari suami patah. Pergi ke rumah sakit biayanya lebih dari 1.000 yuan. Dia mematahkan jarinya sendiri. Kamera pengintai dengan jelas menangkap anak Anda mengangkat tangannya dan mendorong suami saya. Qin Go Hui menyipitkan matanya sedikit sepertinya Anda telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Dan rutinitasnya sangat canggih. Yu Chao sedikit bangga jika Anda tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di industri konstruksi. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Siapa yang hanya akan mendapatkan upah harian yang begitu kecil? Saat dia mengatakan ini dia duduk nada suaranya tidak seganas sebelumnya. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan meyakinkan Qin Go Hui yang Hui Minyo berdua bekerja di perusahaan jika putra Anda melakukan hal seperti ini. Dan itu lepas kendali. Apakah menurut Anda dapat terus bekerja dengan damai di perusahaan Anda? Jantung Liang Huimin berdegup kencang ketika mendengar ini. Kata-kata Yu Chao menyentuh poin penting dari keseluruhan masalah. Yu Chao mematahkan jarinya. Jika insiden itu menjadi masalah besar, putranya mungkin dihukum. Bukan hanya pekerjaan saya dan suami saya yang akan mendapat masalah, putra saya pasti akan kehilangan pekerjaannya. Ini bukan makan malam kencan buta. Ini adalah makanan terakhir. Liang Huimin dengan gugup meraih lengan suaminya. Wajah Qin Go Hui menjadi pucat tetapi di permukaan dia tetap tenang dan tenang. Kamu sangat tidak tahu malu. Oh, kami tidak tahu malu. Qin Go Hui, siapa yang tidak tahu malu? Kamu membeli mobil mewah senilai jutaan dolar dan villa senilai ratusan juta. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kamu hanya berpura-pura menjadi mulia di depanku. Mengatakan bahwa saya memfitnah karakter Anda. Kita benar-benar harus membiarkan organisasi menyelidiki Anda dan melihat dari mana uang Anda berasal. Uang Anda pasti berasal dari darah dan keringat rakyat. Kami melakukan ini untuk menegakkan keadilan. Qin Go Hui mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. Otot-otot di wajahnya tegang. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Meskipun kamu telah menyakitiku dengan sangat parah, aku bermurah hati seperti seorang perdana menteri. Yu Chao mengulurkan satu jari. 1 juta. Kami ingin 1 juta tunai. Ambil uangnya dan kita akan berpisah jalan. 1 juta? Apa kamu gila? Ini pemerasan terang-terangan. Apa kamu mengerti? Ini melanggar hukum.
Pemerasan, aku beritahu kamu terus terang. Aku memang memerasmu. Memangnya kenapa? Jariku patah, itu fakta. Putra Anda mematahkan jari saya, kamera pengintai menangkapnya dengan jelas. Jika Anda tidak ingin memberikannya kepada kami tidak akan memaksa Anda. Kita cari hotel nanti, dapatkan video pengawasannya, dan biarkan petugas keamanan yang menilai. Oke. Kalau begitu, mari kita tidak membicarakannya lagi. Panggil saja Satpam. Yulu mengangkat alisnya dengan sinis, ayah Qin Hai. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika masalah ini lepas kendali, itu tidak hanya akan memengaruhi Anda berdua, tetapi juga Qin Hai. Hidupnya akan hancur. Saya percaya pada hukum. Tidak mungkin seburuk itu, jika hukum tidak bisa menghukumnya, masih ada saya. Apa maksudmu? Saya akan memposting di Douyin, Weibo, dan buku merah muda kecil. Saya akan menulis esai 10.000 kata untuk menuduh seluruh keluargamu memukuli keluargaku karena kamu tidak bisa mengejarku. Kau mengada-ada, siapa yang akan percaya padamu? Siapa yang akan mempercayainya? Aku akan menyewa beberapa troll, dan kau harus mempercayainya bahkan jika kau tidak mau. Aku ingin melihat bagaimana kau akan bertahan hidup di masyarakat di masa depan. Aku ingin melihat kalian semua dibenci oleh orang-orang Jiangning. Saat Yulu berbicara, Zhao Hui menatap Yu Chao lagi. Melihat ini, pihak lain menggertakkan giginya. Dengan bunyi klik, jari lainnya patah. Sekarang ini 2 jari, ini jelas merupakan cedera ringan, ini sudah merupakan cedera yang disengaja. Zhao Hui dan suaminya bekerja sama dengan sempurna. Mereka menyanyikan lagu yang sama dan memberi pihak lain tindakan drastis ketika pihak lain ragu-ragu. Mereka mencibir diam-diam secara umum, pada titik ini bahkan pihak yang paling goyah pun harus menyerah. Yu Chao sangat kesakitan hingga berkeringat dingin. Hanya 1 juta, kamu sangat kaya, apakah kamu harus menghancurkan keluargaku? Qin Gohui menarik napas dalam-dalam lalu menghela napas. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan 1 juta. Bisakah kamu memberiku kurang? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chuan membanting meja, berdiri, dan berkata, oke, 1 juta adalah 1 juta. Kamu tunggu di sini. Aku akan mendapatkan uang untukmu bab 427 selama uang bisa menyelesaikannya, itu bukan masalah. Kamu akan mendapatkan 1 juta. Keluarga Yu memandang pemuda ini dengan curiga yang bahkan tidak mampu membeli Nike atau Adidas. Yu Chao menahan rasa sakit. Tampak ganas dan memperingatkan, nak, jangan main-main. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Qin Chuan menunjukkan senyum polos. Jangan khawatir bagaimana mungkin seorang mahasiswa sepertiku punya niat buruk. Yu Chao dan istrinya Zhao Hui saling pandang. Semua orang setuju bahwa dilihat dari sudut pandang manapun pemuda ini tidak terlihat seperti seseorang yang akan menimbulkan masalah. Yu Chao menatap putrinya Yulu mengangguk dan berbisik dia adalah sepupu Qin Hai seorang mahasiswa baru di Kyoto tidak ada yang istimewa. Setelah mendengarkan, ternyata itu adalah seorang anak kecil yang merupakan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Yu Chao benar-benar lega, dia melambaikan tangannya dan mendesak. Oke, pergi ambil uangnya. Ngomong-ngomong, kami hanya ingin uang, tidak peduli siapa yang memberikannya. Yulu menyeringai, tentu, Qin Hai, keluargamu penuh dengan talenta. Dan sepupu Anda manapun dapat menghasilkan 1 juta. Tampaknya apa yang kami inginkan masih terlalu sedikit. Qin Hai berlari menuju Qin Chuan dan meraihnya. Setelah mengatur kata-katanya untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, ini salahku, aku akan mengembalikan uangnya secepat mungkin. Tidak apa-apa, bro, ini hanya masalah kecil. Qin Gohui tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan 1 juta sekaligus. Xiao Chuan, anggap saja uang ini sebagai pinjaman dari pamanmu. Anda tahu situasi keluarga paman Anda dan sulit bagi kami untuk mengumpulkan begitu banyak uang sekaligus. Tapi saya berjanji akan membayar kembali secara mencicil paman, ini hanya 1 juta, bukan apa-apa bagi saya setelah mengatakan itu. Qin Chuan keluar tatapan polos aslinya hilang kemarahan sudah muncul di wajahnya dia turun. Saya tiba di tempat parkir, berjalan ke Ferrari Lafayette, dan membuka bagasinya. Dia mengeluarkan 1 juta yang baru saja ditariknya pagi ini. Sambil memegang uang itu, Qin Chuan melihat ponselnya. Masih ada waktu, jadi dia memperlambat langkahnya dan berjalan perlahan. Berjalan ke area lounge di lobi di lantai pertama. Bibi Qin Wenying sedang tidur siang di sofa. Ayahku sedang duduk di sofa di sebelahku menonton video pendek. Qin Chuan berjalan maju dan menepuk Qin Guoming dengan lembut. Pihak lain terkejut dan dengan cepat mengunci ponselnya tampak malu dan bingung. Xiao Chuan, apakah semua yang di atas sudah selesai? Apakah keluarga itu sudah pergi? Qin Chuan menggelengkan kepalanya belum, tapi sebentar lagi ketika mereka pergi aku akan mengirimimu pesan. Qin Guoming menghela nafas pelan. Sayang sekali Qin Hai adalah anak yang sangat jujur dan berperilaku baik tetapi pada menit terakhir ketika menyangkut masalah penting seperti pernikahan. Mengapa dia Qin Guoming ingin mengatakan sesuatu makanannya sangat membuat frustrasi dan tidak berdaya dan saya memiliki banyak hal untuk dikeluhkan namun. Lawan bicaranya tetaplah keponakannya jadi dia menelan kembali kata-kata yang hendak dia keluhkan. Qin Chuan membawa uang itu dan terus berjalan maju berjalan ke sisi lain lobi hotel seorang pria setinggi sekitar 1,8 meter berjalan mondar-mandir dengan telepon seluler di tangannya wajahnya penuh kecemasan dan kegelisahan sekarang. Kita harus menjual semua aset di luar perusahaan dan menjual apapun yang bisa dijual.
Kita harus memusatkan semua dana dan menginvestasikannya di pasar saham Inggris Raya. Perusahaan Ode tidak memiliki banyak bisnis lagi. Hanya ada beberapa klien kecil yang tersisa. Seberapa besar bisnis mereka? Bisakah itu mendukung perusahaan kita? Tidak. Saya ingin mereka semua. Dengarkan aku. Ini adalah kesempatan emas. Inggris Raya telah mengeluarkan RUU pasokan harga energi baru. Perusahaan energi akan mengantarkan gelombang besar. Ini adalah keuntungan besar. Berapa banyak perusahaan yang ingin melakukan langkah ini juga merupakan kunci kelangsungan hidup seluruh perusahaan kita. Kita harus bertindak cepat. Hubungi para pembeli meskipun sulit untuk menjual. Kita harus menjualnya asalkan harganya tidak terlalu rendah. Kita bisa bernegosiasi. Kita harus menangani apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Saya tahu pasar sedang tidak bagus sekarang dan saya juga berusaha mencari solusi. Namun tanpa dana, bagaimana kita bisa membalikkan keadaan? Saya dan istri saya telah meminjam uang dari mana-mana. Jika tidak berhasil, kita akan menjual rumah itu. Kita juga telah menggadaikan perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada satu langkah ini. Bagi saya, risiko apa yang ada? Jika saya tidak melakukan sesuatu yang besar, saya tidak akan bisa membayar gaji karyawan saya bulan depan. Dan saya sudah berutang uang kepada pemasok selama 3 bulan. Saya bahkan tidak mampu membayar biaya hidup untuk 6 bulan terakhir putri saya di sekolah menengah atas. Dia akan kuliah dalam 6 bulan dan saya tidak mampu membayar sepeser pun biaya kuliah untuk universitas-universitas Amerika. Saya tidak punya jalan keluar. Saya hanya bisa berjuang keras. Saya tidak bisa membiarkan putri saya tidak kuliah. Qin Chuan mendengar beberapa petunjuk yang ingin saya beberapa kali, tetapi telepon Wang Zhenhai tidak berhenti berdering dan dia tidak bisa begitu saja menghentikannya. Bagaimanapun, bagi saya, selama uang dapat menyelesaikan masalah, itu bukan masalah. Qin Chuan naik ke atas terlebih dahulu dengan 1 juta uang tunai. Saat saya naik ke atas, saya melihat ke bawah ke tempat parkir. Tidak jauh dari sana, sebuah Mercedes-Benz S350 hitam dan 2 mobil bisnis JA Cherry Feng sedang menuju hotel. Qin Chuan memeriksa waktu di ponselnya. Sebagai seorang gangster, dia sangat tepat waktu. Qin Chuan tidak menunggu pihak lain naik ke atas tetapi berjalan ke dalam kotak terlebih dahulu. Suasana di dalam kotak itu aneh dan canggung. Kedua keluarga duduk berhadapan dalam diam. Sulit membayangkan sebelumnya kedua keluarga itu masih saling memuji dan berbicara serta tertawa. Qin Hai menundukkan kepalanya, wajahnya penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan ketidakberdayaan. Qin Gohui tidak menyalahkan putranya. Dia merokok dalam diam, matanya agak kosong. Yang Hui Min belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia bersandar pada Shen Hua terisak dan menangis. Yu Chao mematahkan 2 jarinya sendiri. Pada saat itu, jari yang terputus mulai membengkak, dan rasa sakit yang membentang dari jari-jarinya ke jantungnya membuatnya terengah-engah dan mengeluarkan keringat dingin. Zhao Hui berdiri di samping, menyeka keringat di dahi suaminya dengan tisu. Dia berteriak, apakah anak itu melarikan diri? Aku katakan, Yu tua, kita tidak akan bertahan lama, jika jari yang terputusnya terinfeksi dan lukanya menjadi serius. Tidak seorang pun dari Anda dapat melarikan diri pada saat itu. Ini bukan hanya masalah 1 juta. Yulu berdiri di samping bermain dengan ponselnya. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan patah jarinya oleh ayahnya, sebaliknya 1 juta yuan berikutnya membuatnya dalam suasana hati yang baik. Sesekali saya membuat gerakan tangan gunting dan mengambil foto selfie dengan Hotel Hilton sebagai latar belakang untuk menghabiskan waktu. Qin Chuan berjalan masuk dengan tenang, mata semua orang langsung tertuju padanya ketika dia melihat tas hitam berat di tangan Qin Chuan. Mata anggota keluarga Yu tiba-tiba berbinar emas. Qin Chuan melemparkan 1 juta di depan keluarganya. Ini 1 juta. Kalian bisa memesan sendiri. Ketika saya melihat tas hitam yang menggelembung dilemparkan di depan saya. Zhao Hui tidak lagi punya hati untuk peduli pada suaminya. Dia bergegas maju dan meraih tas tangannya. Uang paling banyak yang pernah dia lihat seumur hidupnya adalah 5.000 yuan yang dia peroleh saat dia bekerja. 5.000 yuan terasa ringan dan berterbangan di tanganku. Dan 1 juta, beratnya sekitar 23 kilogram. Awalnya Zhao Hui bahkan tidak bisa mengangkatnya. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa berat 1 juta itu. Dengan upaya kedua, Zhao Hui berhasil mengumpulkan 1 juta tunai. Senyum gila berangsur-angsur muncul di wajahnya. Bab 428, apakah aku menyuruhmu pergi? Gila. Zhao Hui berada dalam keadaan mendekati kegilaan, mulutnya selebar badut yang memakai riasan. Dia memegang tas itu di depan suami dan putrinya. Ini benar-benar 1 juta, ini sangat berat, saya hampir tidak bisa mengangkatnya, Zhao Hui berkata dengan bersemangat kepada keluarganya. Ketiga orang itu menatap tas tangan itu dengan mata penuh keserakahan. Wajah Yu Chao penuh kegembiraan, adrenalin yang dikeluarkan dalam tubuh. Mengimbangi rasa sakit jari yang putus, dia mengulurkan tangannya yang bengkak dan bengkok untuk membuka resleting tas tangan hitam itu mendesis. Yu Chao menarik resletingnya hingga terbuka sepenuhnya. Terdapat celah di tengah tas tangan hitam itu saat itu juga. Tumpukan uang kertas $100 berwarna merah muncul di hadapannya. Yu Chao menarik napas dalam-dalam. Aroma 1 juta yuan. Aroma ini lebih baik dari parfum manapun. Hitung dan lihat apakah jumlahnya 1 juta. Melihat tumpukan uang kertas $100 yang tertata rapi dan bersih. Yu Chao sangat gembira hingga tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Keluarga itu menghitung jumlah uang yang sama setelah berulang kali dikonfirmasi. Telah dipastikan bahwa ada tepat 100 tumpuk. Zhao Hui tertawa. Ini benar-benar 1 juta.
Yulu mengeluarkan selembar uang kertas dan menggosoknya bolak-balik di tangannya. Perhatikan tanda airnya dengan saksama untuk memastikan keasliannya. Akhirnya dikonfirmasi bahwa ini adalah uang sungguhan ayah ibu, ini adalah uang sungguhan, ini adalah uang sungguhan Lulu. Keluarga kita kaya sekarang, keluarga kita makmur, istri anak perempuan kita bisa membeli rumah sekarang, kita tidak perlu menyewa lagi. Sukacita memenuhi seluruh keluarga Yu Shenhua benar-benar tidak tahan dengan perilaku keluarga yang lain. Dia dengan marah berkata, kamu telah mengambil uangnya, mengapa kamu tidak pergi dari sini sekarang juga? Yu Chou dengan hati-hati menutup kembali tas hitamnya. Dia mengangkat satu sudut mulutnya dengan nada meremehkan, kamu beruntung akulah yang bertemu dengannya, dan aku hanya meminta 1 juta. Jika itu rekan kerjaku, dia akan meminta 4 atau 5 juta kepada keluargamu, beraninya kau mengatakan itu, pergi dari sini, Qin Gohui berkata dengan marah. Zhao Hui memeluk erat tas tangan hitam itu. Mohon bersikap sopan saat berbicara. Percaya atau tidak, aku juga bisa membuatmu membayar 1 juta lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Hai sangat marah. Dia mengangkat cangkir di tangannya dan membantingnya ke tanah. Jangan bertindak terlalu jauh, Yulu. Aku pasti buta karena ingin bersamamu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi seumur hidupmu. Yulu tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan saat tertawa dan berkata, Qin Hai sangat pengecut, sekarang kau bisa mengucapkan kata-kata kasar. Tapi seberapa kasarnya pun kau, apa gunanya kau masih di bawah kendaliku. Keluargamu tidak ada apa-apanya, aku tidak tahu bagaimana kau bisa beruntung dan mendapat sejumlah uang. Aku beritahu kau bila kau keluar dan mengatakan omong kosong tentang apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan bersikap sopan padamu ketika aku menemukan suami kaya, aku pasti akan membunuhmu. Setelah memberikan peringatan, Yulu menarik orang tuanya bersama dan bersiap untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan keluar rumah bersama ibunya, Zhao Hui. Membawa 1 juta yuan tunai tepat ketika dia hendak melewati Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menghalangi jalan ketiga orang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Hui bertanya dengan tatapan tajam di matanya. Sekarang dia adalah seorang jutawan dalam hal momentum itu benar adanya. Apakah aku menyuruhmu pergi? Enyahlah dari sini sekarang juga, bocah kecil. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk mencangkok 2 jari. Jika Anda menunda perawatan medis saya, sesuatu mungkin terjadi pada jari-jari saya dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan 1 juta. Qin Chuan mengepalkan tangan kosongnya di udara cengkraman yang tampak biasa dapat membentuk angin puyuh udara di area kecil. Seolah-olah dia memegang 3 anggota keluarga Yu di depannya, di udara ketiganya tampak tersedot ke tangannya. Kemudian Qin Chuan tiba-tiba melepaskan tangannya. 3 orang dari keluarga Yu jatuh ke tanah dengan suara keras. Benar-benar bingung, benar-benar bingung. Keluarga Yulu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dia tiba-tiba pingsan. Mereka merasa seperti sedang tersedot dan kemudian didorong keluar oleh penyedot debu. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Aku memberitahumu. Kamu selesai, saya merasa seluruh lengan saya patah, saya akan menuntut Anda, saya ingin Anda membayar 10 juta 100 juta istri. Pergi minta rekaman pengawas ke hotel, kami akan melaporkannya ke Biro Keamanan Publik. Yu Chou berteriak histeris. Yulu dengan cepat mengeluarkan ponselnya bersiap untuk menyalakan kamera dan membuat video komposisi pendek. Pada saat ini, 20 atau 30 orang yang tampak sangat tidak ramah dan garang tiba-tiba bergegas masuk dari luar pintu. Begitu banyak orang bergegas masuk sekaligus, kotak seluas lebih dari 100 meter persegi itu tiba-tiba tampak agak ramai. Pemimpinnya adalah seorang individu yang sangat besar, dia adalah pria kekar dengan tinggi 1,85 meter dan berat 185 kg, wajah bulat, tubuh bulat, dan pinggang bulat. Penampilan orang-orang ini juga membuat keluarga Qin Gohui merasa gugup. Reaksi pertamanya adalah bahwa orang-orang ini mungkin telah dipanggil oleh pihak lain, tapi sedetik berikutnya 20 atau 30 orang di depannya semua membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan berteriak dengan keras, bos, bos, bos. Suara-suara sumbang bos bergema di seluruh kotak mengejutkan petrokimia bingung tercengang, keluarga Yu dan keluarga Qin Hai semua tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka memanggil Qin Chuan bos? Mulut Qin Chuan berkedut mendengar gelar bos ini agak canggung. Mulai sekarang, panggil aku bos. Pria kekar di depan mengangguk berulang kali. Oke, dengarkan bosmu. Mata Yu Chou dan Qin Gohui terpaku dan pupil mereka mengecil. Mereka mengenali pria kuat itu pada saat yang sama. Pria itu adalah Zhao Dezu. Bos perusahaan real estate Jiangning Cheng Dezu. Orang-orang di dunia bawah menjulukinya saudara Dezu. Ini adalah seorang master yang memakan keduanya hitam dan putih. Tahun 1990-an. Dia adalah seorang pria yang dapat mengambil keputusan di kota Jiangning dan terkenal bagi semua orang. Sebagai seorang gangster tua di Jiangning, Yu Chou secara alami mengenal pendiri industrinya. Grandmaster Zhao Dezu melirik Yu Chou, dia sama sekali tidak mengenalnya. Yu Chou adalah karakter kecil, yang termuda dari yang termuda. Dia tidak perlu mengenalnya. Yu, jangan mendekat. Ada kamera pengawas di sini. Yulu bersembunyi di belakang orang tuanya, dia mengangkat telepon selulernya dan mengarahkannya ke 3 orang yang bergegas ke arahnya. Oh, aku lupa memberitahumu, hotel ini milikku. Apa menurutmu mereka berani menyalakan kamera pengawas dan memantaiku saat pemilik hotel sedang makan?
Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yulu menjadi pucat. Dia dengan cepat mendongak dan melihat dengan cermat kamera pengawas di atap. Tentu saja, tidak ada cahaya sama sekali di penutup pengawasan setengah lingkaran. Tidak, tidak, saya ingin melaporkannya ke kantor polisi. Kamu. Menghadapi tekanan tanpa henti dari 20 atau 30 orang, Yulu mulai berbicara tanpa berpikir. Dazu tersenyum canggung dan berkata, "Silakan laporkan. Jika Anda melaporkannya, Anda dapat menghemat tagihan telepon kami. Apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Saudara Dazu mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Kemudian sebuah rekaman diputar. Bab 429 membandingkan esai denganku. "Kamu masih sedikit tidak dewasa, anak keluarga Qin, jariku patah sekarang. Kamu baru saja membelakangi kamera pengintai. Apapun yang kamu lakukan, aku akan bersikeras bahwa kamu mendorongku. Aku memfitnahmu dan menjebakmu. Bagaimana menurutmu? Apa menurutmu kamu punya bukti untuk membatalkan kasus ini?" "Pemerasan. Aku memberitahumu langsung begitu saja. Aku memerasmu. Lalu kenapa?" Ponsel saudara Dazu memutar rekaman Yu Chao dan Zhao Hui yang dikirim Qin Chuan kepadanya. Ketika keluarga Yu mendengar ini, wajah mereka menjadi hijau dan mereka memelototi keluarga Qin Hai. "Beraninya kamu tidak tahu malu merekam video hehehe look di sini." Saudara Dazu bertepuk tangan untuk menarik perhatian Yu Chao kembali. "Kubilang, apakah rekaman ini nyata kamu sendiri yang mengatakannya? Kan jumlah pemerasan 1 juta akan membuatmu menghabiskan separuh hidupmu di penjara. Kamu memfitnah orang baik kamu menggunakan ini sebagai jebakan untuk menjebak kami sama sekali tidak memeras mereka-merekalah yang memukulku duluan. Apakah Anda punya bukti?" "Tentu saja tidak." Yu Chao menunjuk ke kamera pengawas di atas kepalanya dan berkata, "Ada bukti video di hotel." Dazu melipat tangannya di dada dan tersenyum penuh arti. "Oh video, kalau begitu tunjukkan padaku." "Lulugo minta video ke hotel barusan." Yu Chao menginstruksikan putrinya. "Jangan khawatir, pengawasan di ruangan ini tidak dihidupkan sama sekali." Qin Chuan berkata dengan ringan, "Mustahil jika kamera pengintai tidak dihidupkan." "Bagaimana jika terjadi kesalahan di dalam kotak? Bisakah hotel bertanggung jawab?" Yulu membalas sebagai anak muda di era baru, dia adalah seorang ahli dalam berselancar di Douyin, dia sangat menyadari bahwa dalam masyarakat kontemporer, semua bisnis akan menempatkan kepentingan mereka sendiri pada tingkat tertinggi. Pelanggan tidak akan ditempatkan di titik buta atau dalam situasi yang tidak terkendali. Kalau tidak, itu akan dirancang oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Qin Chuan merentangkan tangannya dan berkata, "Kamu tidak percaya itu? Aku tidak percaya itu." Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata dan jas berjalan keluar dengan hati-hati dari belakang kerumunan. Ini dapat dilihat dengan jelas dari pakaian dan lencana pihak lain. Pihak lain adalah manajemen restoran di Hilton Garden Inn. Pria itu berjalan ke depan dengan rasa takut yang besar. Melihat ini, Yulu hendak berbicara. Pihak lain membungkuk kepada Qin Chuan dan berkata dengan gugup, "Bos, saya benar-benar minta maaf, kamera pengintai di kotak Rose Garden sudah rusak sejak lama. Belum diperbaiki, ya, bos." "Bos apa? Bos siapa dia?" Yulu bertanya 3 kali berturut-turut. Ketika pria parubaya itu menanggapi Yulu, dia menegakkan punggungnya lagi. Dia berkata dengan dingin, "Tentu saja, itu adalah pemilik hotel Hilton Garden kami." "Hehe, dia adalah bos." Yulu menunjuk Qin Chuan dengan tidak percaya. "Ya, dia adalah bos besar grup Hilton kami," kata manajer hotel dengan bangga. Boom. Boom, para anggota keluarga Yu tampak lesu. "Nima ini aku jatuh ke sarang pencuri." Yu Chao berteriak sekuat tenaga. "Mustahil, kamera pengawasnya jelas utuh, bagaimana bisa hancur?" "Hard drive beacon rusak, hard drive yang rusak dapat diperbaiki, terendam banjir. Terbakar dan hancur berkeping-keping." Manajer itu menatap Yu Chao dengan keberanian seekor babi mati. Kamu menjalankan toko gelap." Yulu meraung. Melihat bahwa pihak lain menjadi tidak masuk akal, manajer itu perlahan mundur. "Biarkan saudara Dazu naik, sepertinya Anda tidak memiliki video pengawasan. Tapi aku punya rekamannya. Apakah menurutmu Satpam akan percaya padaku atau padamu? Kamu memfitnah orang baik. Apakah masih ada keadilan dan keadilan?" Yu Chao meraung sambil mengangkat tangannya. "Mereka mematahkan tanganku, ini fakta, ada cara untuk menyangkalnya." Yulu mengangkat teleponnya dan menyalakan video. "Saya ingin merekam wajahmu, biarkan semua orang mengkritikmu." Kakak Dazu tersenyum, dia menjentikkan jarinya. Seorang pria muda dengan kain kasa melilit kepalanya dan plester di tangannya berjalan keluar dari belakang. "Ambil beberapa foto, ambil lebih banyak foto, mari kita lihat esai siapa yang terbaik." Yulu menemukan bahwa semua orang lain juga mengangkat ponsel mereka untuk mengambil fotonya. "Keluarga Anda memukuli saudara laki-laki saya dengan sangat parah. Menurut Anda, siapa yang akan dipercaya oleh akun Douyin? Perusahaan saya untuk menjual rumah memiliki lebih dari 1 juta penggemar, belum lagi Jiang Ning, dan saya mengenal semua blogger Douyin. Besar dan kecil, menurut Anda, siapa yang memiliki pengaruh lebih besar atau saya yang memiliki pengaruh lebih besar? Kalian, ada satu hal lagi yang belum saya sebutkan. Saudara-saudara saya semua adalah pria pemberani yang suka membantu orang lain ketika mereka melihat ketidakadilan. Mereka paling benci pemerasan. Bagaimana jika semua orang marah dan bergegas mendekat? Menurutmu, seberapa besar peluangmu untuk menang?" Keluarga Yu mundur selangkah. "You menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaanmu."
Kamu melanggar hukum. Dazu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya untuk saudaranya yang patah tulang saat mengendarai sepeda motor. Ceka, saudaraku mematahkan 2 jari kecilmu dan kamu membelah kepala saudaraku. Ini tidak bisa dianggap sebagai kami memukuli kamu. Paling banter ini bisa dianggap sebagai perkelahian timbal balik. Aku mengerti perkelahian timbal balik. Dan kami selalu berdamai pada akhirnya. Paling banter aku akan membayarimu 10.000 atau 20.000 yuan. 10 atau 20.000, Anda ingin kami mendamaikan apa yang Anda impikan? Dazu tersenyum, jika kami tidak ingin berdamai, maka kami tidak akan berdamai. Mari masuk bersama dan mengerjakan mesin jahit. Aku tidak punya banyak hal lain, tapi aku punya banyak saudara. Kita akan bergiliran bermain denganmu. Hei, jika kita tidak ingin berdamai, mari masuk bersama dan tinggal di sana. Mari kita hitung yang paling minimal. Perkelahian biasanya berujung pada penahanan selama 15 hari. Artinya, akan ada 1 orang yang menemani Anda selama 15 hari. Saya hanya perlu mengirim 2 orang sebulan. Yang berarti 24 orang setahun. Saya bisa sangat terikat dengan Anda, yang cukup hemat biaya. Yu Chao mendengarkan dan berkeringat dingin. Pihak lain ingin membuat lingkaran besar untuk dirinya sendiri. Saat ini, Qin Chuan merasa tidak sia-sia menerima saudara Dazu sebagai adik laki-lakinya. Tentu saja, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Orang-orang seperti saya adalah kelompok rentan yang hanya tahu cara menyelamatkan orang lain secara langsung. Tidak peduli berapa banyak kata-kata kasar yang Anda ucapkan, orang tidak akan takut. Hanya seorang berandal yang bisa mengendalikan seorang berandal. Hanya dengan menjadi lebih tidak tahu malu Anda dapat menyembuhkan ketidaktahuan. Saya punya banyak uang, saya bisa menyewa pengacara manapun yang saya inginkan. Sangat mudah untuk membunuh seluruh keluargamu. Saudara Dazu memasang tampang garang di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Setelah beberapa dekade suka dan duka, momentum yang telah dia bangun di Jiangning secara alami sangat mendominasi. Satu lirikan saja sudah cukup untuk menakuti Yu Chao sampai mati. Zhao Hui dengan cepat melemparkan uang tunai 1 juta di tangannya ke tanah. Kami tidak mau uang ini, kami tidak mau uang ini. Yu Chao gemetar seluruh tubuhnya dan dia dengan cepat berkata. Iya, tidak lagi aku melukai tanganku secara tidak sengaja dan hari ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Saudara Dazu memandang kedua orang di depannya dengan nada bercanda. Dia tidak terkejut dengan semua jenis orang seperti ini. Jika itu tahun 1990-an, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, sekarang kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, jadi saya sudah pensiun dari masyarakat. Yulu mengertakkan giginya, wajahnya penuh dengan kemarahan. Dia berbalik dan menatap Qin Hai. Kamu sangat kejam. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria seperti ini hari ini. Yulu mengaku kalah. Qin Hai tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menghela napas dengan perasaan campur aduk. Yulu memelototi Dazu dan berkata, apakah sekarang sudah cukup? Aku akan mengembalikan 1 juta itu pada... Bisakah kita pergi sekarang? Saudara Dazu tidak berani mengambil keputusan sendiri, dia menatap Qin Chuan. Pihak lain melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Dazu mengangguk dan hanya dengan sekali pandang dia membuat semua adik laki-lakinya memberi jalan untuknya. Yulu membantu ayah dan ibunya dan berjalan keluar dari kotak. Ketika dia berada di tengah jalan dia berbalik dan menatap tajam semua orang di keluarga Qin meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tampilan ini seolah-olah dia sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Qin Chuan menyipitkan matanya dan menatap Yulu bab 430. Tim sepak bola nasional Tiongkok memenangkan Piala Dunia terlihat ketika anggota keluarga pergi Qin Gohui memegang tangan Qin Chuan dengan perasaan campur aduk dan berkata, Xiao Chuan, kali ini semua berkatmu, paman kita semua adalah keluarga jadi kita tidak boleh berbicara di belakang satu sama lain. Terima kasih Xiao Chuan. Saudara, jangan konyol. Apa gunanya mengucapkan terima kasih atau tidak sebagai sebuah keluarga? Qin Chuan menyalakan TV di rumah. Kalian tonton TV dulu. Aku akan mengantar temanku. Saat dia berkata seperti itu, Qin Chuan memberi isyarat kepada saudara Dazu dan mereka berdua berjalan keluar. Ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Bos, kamu terlalu baik. Dulu aku berada di dunia hitam jadi aku sudah mengalami banyak hal. Tapi sekarang kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode lama, kalau tidak, aku harus mengambil kakinya. Saudara Dazu tersenyum naif tetapi mendapati bahwa Qin Chuan tidak berekspresi di wajahnya, dia juga berhenti tersenyum dengan canggung. Keluargaku tidak boleh dihina. Ketika saudara Dazu mendengar ini, dia bergidik tanpa sadar. Bos, bukankah kamu baru saja bilang, biarkan mereka pergi? Kapan aku pernah mengatakan itu? Saya rasa tidak. Anda sudah terlalu lama berada di dunia bawah. Anda pasti pernah mendengar pepatah bahwa jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus mengakuinya, dan jika Anda dipukuli, Anda harus berdiri tegak. Mereka bahkan tidak meminta maaf, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak tahu mereka salah. Lagi pula, pemerasan tetaplah pemerasan, dan pemerasan tetaplah pemerasan. Undang-undang tidak mengatakan bahwa Anda dapat menebus dosa-dosa Anda dengan memuntahkan uang yang telah Anda makan. Bos, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika dia melanggar hukum, dia melanggar hukum. Dia harus dimasukkan ke penjara selama beberapa tahun. Jika tidak, ketertiban sosial akan terganggu. Jika orang lain tahu bahwa dia dapat membayar kejahatannya setelah melanggar hukum. Semakin banyak orang yang dengan sengaja mengabaikan hukum. Dezuyu adalah seorang pengusaha yang serius sekarang. Anda harus memiliki etika sosial, Anda harus memberikan kontribusi kecil bagi perdamaian dan keharmonisan sosial. Saudara Dazu menarik napas dalam-dalam. Bos, ini balas dendam adalah balas dendam. Anda harus mengatakannya dengan cara yang begitu sastra ya. Ya, saya mengerti bos. Qin Chuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti bos, bukankah kamu membawa pasangan itu ke pengadilan?
Saya mengerti Qin Chuan membantu saudara Dazu dan menepis ketombe di bahunya. Rekaman yang saya kirimkan hanya berisi suara pasangan itu. Putrinya tidak diikut sertakan, tapi saya adalah orang yang baik hati dan saya tidak tega melihat anggota keluarga terpisah. Jadi kamu harus membiarkan keluarga mereka bersatu kembali di dalamnya. Saudara Dazu menelan ludahnya. Benar saja orang-orang besar ini lebih kejam dari satu sama lain. Mereka semua suka menggunakan nada lembut untuk mengucapkan kata-kata yang paling mereka benci. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus membantu Satpam dan menumpas geng pemerasan ini. Berikan keadilan dan kedamaian kepada masyarakat. Ketiganya telah menjadi organisasi kriminal yang kejam. Anda harus memobilisasi semua koneksi Anda. Hukuman berat dan berat. Bos, berapa lama hukumannya? Hakimi sampai tim sepak bola nasional kita memenangkan Piala Dunia. Qin Chuan selesai berbicara, seluruh punggung saudara Dazu basah kuyup. Dia tahu bahwa pemuda di depannya itu kejam, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu kejam bertemu dengannya 2 kali. Keduanya memiliki gaya melakukan sesuatu yang sama, menghapus akar tanpa ampun. Apakah dia iblis? Saudara Dazu masih ketakutan saat ini, tetapi untungnya dia tahu bagaimana beradaptasi dengan situasinya dan tahu bahwa orang bijak tidak boleh menderita kerugian di depannya. Kembalilah pada waktunya, kalau tidak, Anda akan dipukuli sampai mati atau menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Menjahit dengan mesin jahit tim sepak bola nasional China memenangkan Piala Dunia, bukankah ini hukuman penjara seumur hidup? Terlalu brutal, terlalu kejam. Satu-satunya pikiran di benak saudara Dazu adalah bahwa orang semacam ini tidak boleh disinggung. Baru saja di kamar, dia tampak tenang dan murah hati. Pada satu titik, saya bahkan berpikir bahwa orang lain memiliki sedikit mentalitas orang suci. Mereka telah diperas sampai kelelahan, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Saya terlalu muda. Aku hanya tidak ingin pamer di depan keluargaku. Tepat ketika saudara Dazu tenggelam dalam ketakutannya, Qin Guoming, Qin Wenying dan Wang Zhenhai naik ke atas. Di samping Wang Zhenhai datang seorang pria parubaya yang memakai kacamata dan tampak lembut serta terpelajar. Ketika Qin Chuan melihat keluarganya, dia langsung memikirkan penampilan lugu yang seharusnya dimiliki seorang mahasiswa modern. Wajah ini berubah. Saudara Dazu berseru, orang baik. Oke, aku ada urusan lain. Kamu pergi saja urus urusanmu. Qin Chuan berkata kepada saudara Dazu. Saudara Dazu mengangguk dan membungkuk, lalu pergi dengan sekelompok 20 atau 30 adik laki-laki. Dia mengejar keluarga Yulu. Zhao Dezu melewati Wang Zhenhai dan mengangguk sedikit untuk menyapa Wang Zhenhai. Wang Zhenhai menyadarinya terlambat dan terkejut. Xiao Chuan, bukankah dia Tuan Zhao dari perusahaan real estate Dezu? Paman, apakah kamu mengenal Zhao Dezu? Pupil Wang Zhenhai menyusut Xiao Chuan. Dia adalah Zhao Dezu, presiden perusahaan real estate Dezu. Dia adalah bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta yuan. Dia sering diwawancarai di berita TV kota. Saya tahu. Wang Zhenhai tercengang. Bukan hanya itu, dia adalah sosok yang berpengaruh di Jiangning saat itu dan dia memiliki hubungan baik dengan dunia hitam dan putih. Xiao Chuan bukan orang baik. Kamu tidak punya hubungan apapun dengannya, atau apakah kamu muridnya? Qin Chuan tersenyum dan berkata, Tidak juga. Lebih seperti dia muridku. Wang Zhenhai tercengang. Zhao Dezu adalah muridmu? Beberapa lelucon Xiao Chuan Sem tidak diizinkan. Orang besar semacam ini yang dulunya berada di dunia bawah memiliki banyak mata-mata. Bagaimana jika Anda membuatnya tidak senang dengan sebuah kata dan menyinggung perasaannya? Konsekuensinya akan sangat sulit untuk ditangani. Qin Guoming meletakkan satu tangan di bahu Wang Zhenhai. Hei, saudara ipar, jangan berdiri di luar dan mengobrol, mari masuk dan bicara. Dezu terlihat agak galak, tetapi dia sebenarnya orang yang baik. Pabrik kami telah merenovasi gedung asrama dan perusahaannya mengenakan harga yang wajar. Wang Zhenhai mendengar ini, saya langsung mengerti, ternyata Zhao Dezu terhubung dengan pabrik garmen Meite. Dia tidak menyelidiki alasannya dan tidak terlalu memikirkannya lagi pula. Urusanku sendiri lebih mendesak sekarang. Wang Zhenhai benar-benar fokus pada saham. Beberapa orang memasuki kotak itu dan Qin Chuan menarik Wang Zhenhai dan berkata, Paman, ada sesuatu yang harus saya ingatkan padamu. Kamu harus mendengarkan saya. Wang Zhenhai berkata dengan serius, Xiao Chuan, pamanku ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengan Xiao Hai dulu. Kita bisa membicarakan masalahmu nanti. Setelah mengatakan itu, Wang Zhenhai dengan lembut menepis tangan Qin Chuan dan berjalan menuju Qin Hai. Di dalam kotak, keluarga Qin Hai dan Shen Hua sedang duduk di sofa menonton TV. Tapi jelas bahwa Qin Hai sedang dalam suasana hati yang buruk dan tampak tertekan. Lagi pula, dia baru saja ditipu oleh pacarnya yang baru saja mulai dia kencani. Itu hampir membawa bahaya bagi keluarga dan diriku sendiri. Qin Gohui dan Liang Huimin masih ketakutan. Shen Hua berdiri di samping terus-menerus melakukan pekerjaan ideologis untuk mereka berdua. Mencoba membujuk dan mencerahkan mereka. Wang Zhenhai menghampiri Qin Hai tanpa menyapanya. Dia berkata langsung, Xiao Hai, tolong bantu aku. Qin Hai kembali sadar dan bertanya, Paman, katakan padaku. Aku sudah menggadaikan semua perusahaan dan asetku yang bisa digadaikan ke bankmu. Dapatkah Anda membantu saya melihat kapan pinjaman hipotek saya akan disetujui? Uncleyu menggadaikan perusahaan? Qin Hai bertanya dengan heran.
Bab 431 Siapa yang akan tertawa terakhir di luar pintu masuk Hilton Garden Inn Yulu dan keluarganya tersandung keluar. Aduh, aduh, aduh. Yu Chou berteriak kesakitan setiap kali dia mengambil langkah 10 jari terhubung ke jantung dan kedua jari kelingking patah. Saya tidak lagi memiliki dukungan spiritual dari 1 juta. Yu Chou sekarang benar-benar didominasi oleh rasa sakit istrinya, Zhao Hui, tidak mendukungnya. Dia berjalan dalam diam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dasar Jalangbao, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Bisakah kamu membantuku? Zhao Hui menoleh ke arah suaminya. Jarimu patah, bukan kakimu. Jantungku masih berdebar-debar, dan aku takut. Jika saya terkena serangan jantung, kamu akan berada dalam masalah besar dan kamu harus merawat saya selama sisa hidupmu. Sialan, percuma dan penuh masalah. TSK, apa kamu berguna? Pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Brengsek, untuk siapa aku mematahkan jari-jariku? Itu untukmu dan ibumu. Beraninya kamu mengatakan hal-hal sarkastik seperti itu. Yulu memarahi ayah. Ayo berhenti bicara. Apa kamu berdiskusi denganku ketika kamu mematahkan jarimu? Apa kamu memberitahuku ketika kamu ingin memeras seseorang? Kamu mematahkan jarimu atas inisiatifmu sendiri, dan sekarang kamu menyalahkan aku dan ibu. Dasar gadis kecil Bao, kalau saja kamu tidak menemukan bajingan. Kamu tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Kamu masih punya keberanian untuk menyalahkan ayahmu. Persetan, ini semua gara-gara ayah pengecut seperti kamu yang membuatku jadi seperti ini. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya uang, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau saja aku datang ke sini sendirian, aku pasti sudah memanfaatkan Qin Hae. Kalau bukan karena kalian berdua pembuat onar, aku tidak akan meminta mobil mewah seharga 1 juta dolar. Sebuah rumah di Taman Dijing dan hadiah pertunangan sebesar 888.000, bagaimana mungkin aku dicampakkan olehnya? Yu Chou sangat marah, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya bisa menamparkan wajahnya dan berkata, kamu tidak menghormati orang tuamu. Setelah Yulu ditampar, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Ketika dia di sekolah menengah kejuruan, dia adalah gangster kecil sekolah itu. Dia pandai dalam segala hal termasuk merokok, berkelahi, dan mengeriting rambut. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang lelaki tua sekarang. Dia mengambil sebuah batu dari tanah meniru apa yang telah dia lakukan ketika dia masih di sekolah. Dengan keras, batu itu mengenai kepala ayahnya, Yu Chou. Orang itu berteriak dan jatuh ke tanah. Istrinya, Zhao Hui, sangat ketakutan dengan kejadian ini sehingga dia berjongkok di tanah dan menangis dengan kepala di tangannya. Meskipun berhasil meninggalkan hotel, tetapi entah dari mana kehidupan seorang istri kaya raya hilang. Sebuah rumah mewah senilai ratusan juta hilang. Dan bahkan uang tunai 1 juta pun hilang. Ini semua awalnya milik Yulu. Pada akhirnya, karena keluarga saya meminta terlalu banyak, saya kehilangan segalanya. Yulu benar-benar hancur secara emosional. Tapi, setelah sebuah batu dilemparkan. Melihat ayahnya setengah mati, ibu itu ketakutan. Yulu mendapatkan kembali kewarasannya. Dia segera berlutut dan memeluk keluarganya dan menangis dengan getir. Ayahku, salah buahku, salah. Zhao Hui terisak dan memeluk putrinya. Putri Yu Chou yang dipukuli oleh putrinya hanya mengalami tulang alis yang retak. Dia terbangun karena pukulan ini. Nak, ini salah orang tua saya. Seharusnya saya tidak serakah, ayah. Keluarga itu menangis di tanah untuk sementara waktu. Kemudian saling memaafkan. Ibu dan ayah, tidak apa-apa, asalkan kita baik-baik saja. Saya punya banyak teman sekelas di ponsel saya yang bisa saya hubungi. Saya yakin saya akan menemukan suami yang baik, yang ratusan kali lebih kaya dari Qin Hae. Melihat putrinya mendapatkan kembali ketenangannya, Zhao Hui menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, ya ibu pasti tidak akan mengajukan syarat apapun kali ini. Aku akan membiarkanmu melakukan segalanya. Yu Chou juga berkata, ayah juga sama. Aku membiarkanmu memimpin. Yulu menyeka riasan matanya yang berlinang air mata dan berkata, ketika saatnya tibaku akan membuat suamiku membunuh keluarga Qin. Segala sesuatu berubah seiring waktu. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Putri, kau harus membunuh anak itu, Yu Chou berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Hei, siapa yang ingin kau bunuh? Sebuah suara berat datang dari belakang ketiga anggota keluarga Yu. Sebelum ketiganya bereaksi, mereka dikelilingi oleh 20 atau 30 orang. Yo brother Dazu, Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Chou sangat panik sehingga dia bertanya dengan gemetar. Dazu tersenyum dan berkata, keluargamu cukup lucu. Mereka memeras 1 juta dolar dari seseorang dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan berpikir untuk kembali untuk membalas dendam nanti. Yulu mendorong ibunya ke depan dan menempatkannya di depannya. Mereka semua berkata, lupakan saja, apa gunanya kamu membahas masalah itu sekarang. Dazu menggaruk telinganya dan mengerutkan kening. Siapa bilang lupakan saja? Mengapa aku tidak mendengarnya? Dia sepupu Qin Hae. Oh bosku, ya itu dia. Meskipun Yulu masih tidak percaya bahwa pria semuda itu akan menjadi bos dari bos yang paling kuat di Jiangning. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelidikinya. Dia baru saja mengatakan lupakan saja sendiri. Jadi apa sekarang dia ingin menarik kembali perkataannya? Apakah dia masih memiliki kredibilitas? Apakah dia masih memiliki reputasi? Tiba-tiba penonton yang berjumlah lebih dari 30 orang tertawa terbahak-bahak. Kakak Dazu menatap gadis itu seolah-olah dia idiot. Kamu terlihat seperti orang yang pantas, tapi mengapa otakmu begitu tidak berguna? Bosku hanya melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Bung. Rasanya seperti disambar petir bagi seluruh keluarga. Nima ini, aku merasa seperti telah ditipu. Tapi kalau dipikir-pikir,
Ini tidak bisa benar-benar dianggap sebagai konspirasi. Aku diperlakukan seperti anjing. Apa yang kamu inginkan? Aku beritahu kamu, ada kamera di mana-mana. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Oh, kamu tahu kita sekarang berada di masyarakat yang diatur oleh hukum. Tahukah Anda berapa tahun hukuman penjara yang akan Anda terima karena pemerasan? Jika jumlahnya lebih dari 300.000 yuan atau keadaan yang sangat serius lainnya. Hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Ketika keluarga Yu mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Yu Chao berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak, kakak Dazuanda adalah orang yang dermawan, kami hanya bercanda, ini bukan tentang uang, saya sama sekali tidak mengambil apapun. Saudara Dazu menjentikkan jarinya dan adik laki-laki di sampingnya mengeluarkan sebuah tas dari Maibah. Lempar saja ke pelukan keluargamu. Ketika Yu Chao melihatnya, dia tertegun. Tas besar berisi uang lagi. Bukti-buktinya ada di sini semua. Berhentilah meronta. Kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, bicaralah dengan hakim. Mari kita melapor ke kantor polisi terlebih dahulu. Yulu pernah melihat adegan ini di serial TV. Dia tahu bahwa sekarang tidak ada jalan keluar. Dia berkata dengan lesu, keluarga Qin sangat kejam. Yulu mengangkat matanya yang merah dan berkata, mereka ingin menuntut kita selama beberapa bulan. Dazu berbalik ke Maibah dan berkata, saya tidak tahu persis berapa tahun yang dibutuhkan. Mungkin 10 atau 20 tahun. Saya akan membaca berita ketika saatnya tiba. Tonton berita-berita apa, keluarga Yu bingung. Jika kalimat awalnya tidak cukup, saya akan pergi ke dunia bawah menggali lebih banyak bukti tentang keluargamu dan terus mengajukan banding. Ngomong-ngomong, apa yang ayahmu lakukan di paruh pertama hidupnya sudah cukup untuk seluruh keluargamu untuk makan makanan pemerintah selama beberapa tahun lagi. Hingga kalimat ini Yulu benar-benar ambruk dan jatuh ke dalam keputusasaan yang tak terbatas. Menyaksikan keluarga Yulu ditarik ke dalam mobil dan dikirim ke Biro Keamanan Publik untuk menjalani formalitas. Seorang adik laki-laki dekat Dazu berkata dengan enggan, bos Yu sangat membantu bos, bahkan menginvestasikan 1 juta. Tetapi dia bahkan tidak memberimu seteguk sup pun. Saudara Dazu menyipitkan mata ke adik laki-lakinya dan berkata, kamu tahu, omong kosong. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan informasi percakapan dengan Qin Chuan. Menunjuk pada deretan angka di atas, dia berkata, siapa bosnya? Dia adalah seorang pertapa. Pernahkah kamu melihat seorang pertapa memberikan manfaat kepada bawahannya dengan melemparkan uang kepada mereka? Aku tidak mengerti. Saudara Dazu menamparnya, aku menyuruhmu untuk belajar dengan giat, tetapi yang kamu lakukan hanyalah menonton beberapa pembawa acara wanita pinggiran sepanjang hari. Ini adalah kode saham tikel. Bos secara khusus memberi kami beberapa nomor dan meminta kami untuk mengikutinya untuk memasang taruhan kami. Mata adik laki-laki itu penuh bintang, bos, bisakah kau mempercayaiku? Dazu menyentuh dagunya dan berkata dengan ragu-ragu. Untuk berjaga-jaga mari kita beli 5 juta dan lihat bab 432 profesor dari Universitas Top investasi 13 juta Hilton Garden Hotel. Lantai 2 kotak Rose Garden. Wang Zhenhai menghadapi pertanyaan semua orang, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya sudah menjual rumah dan mobil. Sekarang yang tersisa hanyalah hipotek perusahaan Xiao Hai, kamu harus membantuku mempercepat prosesnya, ini sangat penting bagiku. Qin Gohui melihat ekspresi gugup Wang Zhenhai dan bertanya. Zhenhai, apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa sampai harus menjual rumah dan mobil serta menggadaikan perusahaanmu? Wang Zhenhai menghela napas dalam-dalam. Selama 2 tahun terakhir, bisnis perdagangan luar negeri terhambat di mana-mana. Perusahaan telah mencapai momen kritis hidup dan mati. Aku hanya punya 1 kesempatan terakhir. Tetapi kesempatan ini membutuhkan banyak uang untuk dimanfaatkan. Xiao Hai, kamu harus membantuku dan menyetujui uang itu untukku secepat mungkin. Waktu adalah hidupku sekarang. Qin Hai tidak ragu-ragu dan segera mengangkat teleponnya untuk berkonsultasi dengan pemimpin bank. Qin Guoming menatap adik keduanya dan berkata, Kak. Apa yang terjadi, mengapa Anda menjual rumah dan mobil Anda? Apakah perusahaan benar-benar tidak dapat menopang dirinya sendiri? Qin Wenying melihat bahwa suaminya telah mengungkapkan segalanya, saya tidak perlu lagi memaksakan diri untuk berpura-pura kaya. Dia tiba-tiba merasa kempis dan dia tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti saat pertama kali datang ke pesta makan malam. Bisnis sangat sulit dalam 2 tahun terakhir. Beberapa pelanggan lama kami bangkrut atau berganti karir. Bisnis utama kami ada di Amerika Serikat, tetapi tahun ini Pinduoduo membuka platform belanja baru di Amerika Serikat. Mereka memulai perang harga sejak awal dan beroperasi dengan kerugian total. Perusahaan perdagangan asing tradisional seperti kami semakin tertekan dalam hal ruang hidup. Bukan hanya kami tetapi juga mitra lokal kami di Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Qin Guoming tidak tahu banyak tentang perdagangan asing. Namun melihat adik keduanya mengerutkan kening, dia dan istrinya Shen Hua saling pandang, kakak, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Sekarang aku punya uang. Aku akan memberikannya padamu untuk menghasilkan uang dulu. Kamu tidak perlu menggadaikan perusahaan. Wang Zhenhai melambaikan tangannya dan berkata, Guoming, kami menghargai kebaikanmu. Namun, yang kami butuhkan adalah sejumlah besar uang. Qin Guoming mengeluarkan kartu banknya dan berkata, tidak apa-apa saudara ipar, berapa banyak yang kamu mau? Aku pasti punya, aku punya kartu ini. Qin Wenying tidak menunggu kakaknya selesai bicara. Dan langsung mendorong tangannya kembali. Guoming, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, dengarkan kakak iparmu dan simpan uangmu untuk digunakan Xiao Chuan saat dia menikah. Tidak apa-apa saudara perempuan Xiao Chuan bisa menghasilkan uang sendiri.
Kita tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Qin Guoming baru saja melepaskan diri dari tangan saudara perempuannya dan hendak memasukkan kartu bank itu ke tangannya lagi. Qin Hai menyelesaikan panggilannya. Paman manajer mengatakan hipotek Anda telah disetujui dan uangnya akan segera masuk ke rekening Anda. Begitu Qin Hai selesai berbicara, ponsel Wang Zhenhai menerima pesan teks pengingat terkait. Dia menunjukkan ekspresi gembira dan dengan cepat membantu pria berpenampilan lembut di sebelahnya untuk duduk di samping Profesor Gong Wang. Sudah tiba, marilah kita mulai. Pria parubaya itu seperti pertapa tidak pernah tersenyum dan dengan wajah serius dia mengeluarkan laptop dari ranselnya setelah meletakkan komputer. Saya segera menyalakannya dan menghubungkannya ke hotspot ponsel saya. Selanjutnya buka perangkat lunak operasi stok profesional setelah melihat Wang Zhenhai. Dia bekerja di depan komputer. Hanya dalam 1 menit, dia mentransfer semua uang di rekening Wang Zhenhai ke perangkat lunak investasi saham. Wang Zhenhai tampak sangat gembira. Profesor Gong, saya mengandalkan Anda. Profesor Gong mengangguk, ekspresinya tetap serius. Zhenhai, mari kita konfirmasi ini sekali lagi. Apakah Anda yakin ingin menginvestasikan semua 8 juta yuan Anda di saham perusahaan energi di Inggris Raya ini? Apakah kamu menyesalinya? Wang Zhenhai mengangguk dengan penuh semangat. Tidak menyesal, aku menjual rumah dan mobilku dan berinvestasi 5 juta. Bagaimana aku bisa menyesalinya sekarang? Setelah anak panah dilepaskan, tidak ada jalan untuk kembali. Gongxi, kamu adalah teman kuliah terbaikku. Aku percaya padamu. Wang Zhenhai menunjukkan ketegasan seorang pengusaha. Begitu sesuatu diputuskan, itu harus segera ditindaklanjuti. 8 juta yang baru saja dipinjamkan ditambah 5 juta sebelumnya dia terjun ke pasar saham tanpa ragu-ragu. Investasi sebesar 13 juta sama seperti all-in di meja poker yang penuh dengan kebiadaban. Gongxi membelai kacamata di hidungnya dan kemudian mulai beroperasi. Segera dia memilih saham yang akan dia beli di perangkat lunak. Kemudian alokasikan dana di akun saat Anda menekan tombol enter untuk membeli saham. Sebuah tangan muncul entah dari mana dan menghalangi jari telunjuk Gongxi untuk menekan tombol enter. Wang Zhenhai dan Gongxi sama-sama tercengang. Xiao Chuan. Apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu operasi. Profesor Gong. Qin Chuan menghentikan Gongxi dari melakukan pemesanan terakhir. Paman, aku baru saja mendengar Paman menelepon di bawah. Paman ingin menginvestasikan semua aset Paman di pasar saham Inggris. Benar, Xiao Chuan, karena kamu mendengar aku menelepon barusan. Kamu pasti tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk saham perusahaan energi domestik Inggris. Parlemen mereka baru saja mengesahkan rancangan undang-undang energi untuk menghapus batas harga energi mulai sekarang. Tidak akan ada batasan harga energi di Inggris Raya. Ini adalah keuntungan besar dan peluang sekali dalam seabad. Pamanmu memberitahu Anda ini adalah peluang sekali dalam seabad. Harga energi tidak dibatasi. Ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang sangat negatif. Kabar buruk. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Profesor Gong duduk di depannya, matanya sedikit menyipit menatap pemuda di depannya. Wang Zhenhai sedikit marah ketika melihat Profesor Gong terganggu. Saya dengan cepat memperkenalkannya. Permisi Profesor Gong. Ini keponakan saya, dia adalah mahasiswa baru di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto dan dia juga mengambil jurusan keuangan. Sudah jelas bahwa pengenalan Wang Zhenhai dimaksudkan untuk menyoroti latar belakang Qin Chuan di bidang keuangan. Dengan cara ini, perilaku kasarnya barusan bukannya tanpa alasan. Profesor Gong mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto, mungkin sekolah tingkat pertama di Tiongkok, tetapi di dunia, paling banter sekolah tingkat kedua. Wang Zhenhai tidak menyangka bahwa teman lamanya, Gongxi, akan begitu tidak sopan dan keras kepala. Jadi dia hanya bisa berbalik dan memperkenalkan identitasnya kepada semua orang. Semuanya, ini Profesor Gongxi Gong. Dia telah lama tinggal di Amerika Serikat dan merupakan profesor investasi sekuritas di Universitas Stanford. Dia juga seorang konsultan senior untuk bank investasi Wall Street. Kami adalah teman sekelas di perguruan tinggi. Sejak perusahaan saya mengalami krisis, Profesor Gong diam-diam membantu saya di belakang layar dan memecahkan banyak masalah perusahaan. Kali ini, berinvestasi di pasar saham Inggris juga merupakan keputusan besar yang dibuat oleh Profesor Gong setelah mempelajari dan mengamati situasi internasional. Saya menjual rumah dan mobil saya sebelumnya hanya untuk mengikuti jejak Profesor Gong dan memasuki pasar saham Inggris. Hanya dalam 2 hari saya menginvestasikan 5 juta dan memperoleh 8 dari pengembalian. Jadi kali ini saya membakar semua kapal dan berusaha sekuat tenaga untuk menginvestasikan 8 juta terakhir. Setelah mendengar ini saya menginvestasikan 13 juta dalam saham Qin Gohui. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ini Zhenhaitis. Apakah ini asuransi 13 juta ini bukan jumlah yang kecil? Bab 433 akan mengantarkan operasi short selling terbesar dalam sejarah. Gongxi sedikit mengangkat dagunya tampak anggun dan anggun. Setelah batuk ringan dia berkata dengan ringan. Britania Raya adalah negara tua dan kuat dengan fondasi ekonomi yang dalam seluruh masyarakat mereka tertata dengan baik. Dengan premis ini, bagaimana bisa tidak aman? Jangan berpikir bahwa berita dalam negeri baru-baru ini selalu melaporkan berita negatif tentang mereka. Itu adalah bias dari berita dalam negeri. Mereka hanya fokus pada beberapa masalah kecil di luar negeri dan melaporkannya secara ekstensif. Sepertinya dalam sedetik berikutnya kekacauan akan menimpa Inggris Raya. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu tidak akan terjadi. Semuanya normal di Inggris Raya.
Normal Profesor Gong berita menunjukkan bahwa Inggris Raya sedang dalam kesulitan besar musim dingin tiba dan banyak orang tidak mampu membeli gas alam listrik atau gasolin sehingga mereka tampaknya telah kembali ke abad ke-18. Mereka memotong kayu untuk memasak dan beberapa bahkan berhenti mengemudi dan menunggang kuda untuk bekerja. Profesor Gong memasang ekspresi yang mengatakan kamu tahu omong kosong pernahkah kamu bepergian ke luar negeri? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berkata secara misterius, ada negara yang dapat menjamin bahwa ia dapat hidup dengan lancar setiap hari sekuat Amerika Serikat negara tempat saya tinggal. Itu juga memiliki serangkaian masalah tetapi masalah ini tidak akan menyebabkan resesi ekonomi besar di Amerika Serikat atau Inggris Raya. Sebaliknya, di bawah masalah ringan, masalah ini seperti vaksin dengan virus. Dan mereka adalah virus jinak ini adalah proses penyembuhan diri di bawah sistem superior mereka virus jinak semua orang sedikit bingung. Mereka tidak mengambil jurusan keuangan, jadi analogi ini agak sulit untuk mereka pahami. Profesor Gong melihat ekspresi bingung di wajah orang-orang di ruangan itu. Aku merasa sedikit bangga dalam hatiku. Rasanya seperti mengajar mahasiswa baru setiap tahun dan aku merasakan pencapaian. Dia melanjutkan. Izinkan saya memberi Anda contoh inflasi. Saya yakin semua orang tahu istilah ini. Anda berpikir inflasi menyebabkan harga lebih tinggi. Di benak kebanyakan orang. Ini adalah hal yang buruk karena inflasi meningkatkan biaya hidup mereka. Tetapi pada kenyataannya, inflasi moderat akan merangsang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang ini, Gong Xi menatap Qin Chuan di depannya dan bertanya, teman sekelas, Anda juga belajar keuangan. Apakah yang saya katakan tadi benar? Qin Chuan mengangguk dan tidak menyangkal apa yang dia katakan. Karena inflasi yang sesuai memang akan membawa manfaat tertentu bagi perekonomian seluruh masyarakat. Ini adalah fakta yang diakui. Hanya dalam lingkungan inflasi yang sesuai suatu negara dapat mencapai kemakmuran ekonomi. Apresiasi mata uang deflasi buta dan depresiasi harga sebenarnya tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi. Melihat Qin Chuan tidak menyangkal sudut pandangnya hanya karena dia ingin membantah dirinya sendiri. Gong Xi menegakkan punggungnya dan melanjutkan mari kita kembali ke masalah itu sendiri. Menurut laporan berita dalam negeri Inggris Raya sekarang mengalami krisis energi harga minyak gas alam dan listrik telah meroket. Ini adalah masalah yang bahkan orang luar seperti kita bisa melihatnya. Apa menurutmu para pemimpin tertinggi Britania Raya tidak bisa melihat atau mendengarnya? Bisakah mereka tetap acuh tak acuh dan membiarkan situasi berkembang? Bahkan jika Anda tidak memiliki kepercayaan pada Britania Raya. Para pemimpin tertinggi mereka adalah para elit di antara para elit. Anda harus memiliki kepercayaan pada Pak. Gong Xi memandang Qin Guohui, Qin Guoming dan teman sekelas lamanya Wang Zhenhai dan menanyakan pertanyaan ini. Ketiganya tetap diam. Karena jawaban untuk pertanyaan ini sudah ada bahkan tanpa harus memikirkannya. Siapapun yang dapat mencapai posisi itu adalah bakat langka. Gong Xi melanjutkan Menteri Keuangan dan Menteri Energinya adalah lulusan universitas bergengsi. Dan keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Selain itu, Perdana Menteri Silinaksu baru menjabat untuk waktu yang singkat. Dan metodenya sangat menentukan. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan semua bangsawan tua. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak dapat menangani masalah harga energi kecil? Saya percaya bahwa para pemimpin tertinggi Inggris Raya pasti akan membuat penyesuaian tepat waktu. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi negara terkuat di dunia. Dan negara yang begitu kuat tidak akan memiliki masalah karena kemunduran kecil. Gong Xi mengambil cangkir termos yang dibawanya. Meminum seteguk teh krisan wolfberry di dalamnya dan kemudian melanjutkan setelah analisis mendalam cermat dan terperinci saya. Serta pengalaman puluhan tahun saya di Bank Investasi Keuangan Internasional di Wall Street, saya optimis tentang ekonomi Inggris Raya. Tidak ada Master Gong, tidak Profesor Gonganda mengatakan banyak hal tetapi harga listrik, harga minyak, dan harga gas alam terus meningkat. Tidak peduli bagaimana Anda melihat akan ada masalah pada akhirnya. Jika ada masalah itu bersifat lokal di sini kita perlu beralih dari perspektif makroekonomi ke perspektif mikro. Qin Guoming terdiam karena dia tidak mengerti. Aku tidak tahu bagaimana merespons. Apakah menurutmu apa yang baru saja saya katakan adalah dukungan untuk Britania Raya dan prediksi arah ekonomi masa depan mereka? Bukankah begitu Profesor Gonganda membantu ipar saya berinvestasi? Bukankah itu pandangan optimis tentang perkembangan ekonomi masa depan mereka? NONONOI baru saja mengatakan bahwa kita seharusnya tidak melihat masalah hanya dari satu sudut pandang. Hal yang sama berlaku untuk investasi, ada cara yang mudah dan lancar untuk menghasilkan uang. Anda baru saja mengatakan banyak tentang betapa kuatnya para elit Inggris sekarang. Anda menyangkal apa yang Anda katakan, bukankah Anda bertentangan dengan diri sendiri? Mulut Profesor Gong sedikit melengkung, itu tidak bertentangan. Hanya saja apa yang saya katakan barusan adalah karena kebiasaan profesional saya. Saya terbiasa mengutarakan semua argumen sebelum kesimpulan agar semua orang dapat memahami logika yang mendasarinya. Apa logika yang mendasarinya? Bahkan para elit Inggris Raya bukanlah orang yang tidak berguna. Parlemen mereka meloloskan undang-undang untuk tidak membatasi harga energi. Yang tampaknya mendorong harga energi ke arah kontrol tak terbatas. Faktanya, para elit mereka mengikis tulang untuk menyembuhkan racun. Dan hanya dengan melanggar aturan lama mereka dapat dilahirkan kembali. Ini adalah masalah dengan sistem negara mereka dan kami tidak akan membahasnya. Profesor Gong berbicara dengan serius dan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sedang memberikan kuliah kepada mahasiswa.
Wetat adalah Zenhai, kita hanya perlu fokus pada kepentingan langsung dan tren saham ketika kerangka kerja besar bergetar. Perusahaan energi Inggris Raya adalah pihak di balik pengesahan rancangan undang-undang energi ini. Untuk meringankan krisis mereka sendiri, mereka memilih untuk memulai krisis lain dan mengalihkan kontradiksi. Mereka tidak dapat menentukan harga eksternal sehingga mereka hanya dapat menyelamatkan diri dan memecahkan masalah internal. Dalam sistem ekonomi yang sangat maju, langkah seperti itu tidak diragukan lagi positif untuk saham perusahaan-perusahaan ini. Mereka telah menaikkan harga tahun ini. Laporan keuangan tengah tahun dan laporan tahunan akan memiliki angka yang sangat indah. Kinerja mereka mungkin akan mencapai kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah lompatan kualitatif dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Profesor Gong memandang Qin Chuan lagi. Saya telah menganalisis begitu banyak, apakah Anda mengerti, Profesor Gong? Maksud Anda adalah bahwa perusahaan energi di Inggris Raya mendorong tagihan tersebut untuk meningkatkan harga saham perusahaan mereka sendiri. Mereka tidak peduli tentang hidup dan mati Britania Raya selama mereka mementingkan diri sendiri, dan apa yang Anda lakukan adalah mengikuti langkah mereka dan bergabung dengan mereka. Seperti kata pepatah, jika satu orang berhasil semua orang akan mendapat manfaatkan. Meskipun kata-katamu tidak terdengar begitu bagus, itu memang kebenaran. Qin Chuan tertawa dingin, tapi pendapat saya adalah harga saham perusahaan energi ini akan jatuh. Dan pasar saham seluruh Inggris Raya akan anjlok. Mulai hari ini mereka tidak akan naik lagi. Inggris Raya akan mengantarkan operasi short selling terbesar dalam sejarah. Bab 434, seseorang di atas seseorang yang dapat menjangkau telinga surga. Profesor Gong tercengang, anak muda ini benar-benar keras kepala. Kamu bilang short selling, jadi short selling bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keuangan internasional hanya karena kamu belajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto selama 2 hari. Investasi keuangan adalah subjek yang sangat mendalam, ini bukan hanya tentang pengetahuan buku teks, tetapi juga tentang menggabungkannya dengan kasus-kasus aktual. Saya katakan langsung, hari ini harga saham perusahaan-perusahaan ini pasti akan naik. Karena saya memiliki orang-orang di Inggris Raya. Siapapun, berita ini langsung menggemparkan seluruh penonton. Profesor Gong adalah orang yang memiliki status sedemikian rupa, sehingga jika dia mengatakan bahwa seseorang seperti itu, maka dia pasti adalah orang yang berstatus tinggi. Tentu saja itu bukan sembarang pejalan kaki biasa di jalanan Inggris Raya. Faktanya, status pihak lain mungkin jauh lebih tinggi daripada Profesor Gong. Profesor Gong tidak malu tentang hal ini, dia memiliki kebiasaan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Karakteristik terbesarnya adalah lugas dan tidak eufemistik. Dengan kata lain, ketika tiba waktunya untuk pamer, tidak ada kebiasaan mempersiapkan langkah dan Anda langsung melakukannya. Menteri Keuangan Inggris Raya, dia adalah teman sekelas saya selama studi master saya. Profesor Gong, jika Anda tidak mengerti, Menteri Keuangan Inggris adalah sebuah jabatan. Jadi dia menjelaskan di bawah Menteri Keuangan Inggris Raya ada 4 menteri keuangan, masing-masing dari mereka memegang posisi lain paruh waktu. Dan teman sekelas saya memegang posisi paruh waktu yang paling penting, yaitu Kepala Sekretaris Departemen Keuangan. Ini adalah posisi yang sampai ke telinga Kaisar. Selama orang ini memegang posisi ini, dia akan menjadi anggota kabinet. Dia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua urusan keuangan Britania Raya. Dia memiliki akses ke informasi orang dalam yang paling banyak. Segera setelah kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Qin Gohui satu-satunya di antara penonton yang memiliki pengetahuan tentang jabatan resmi. Mau bagaimana lagi, aku hanya bisa bergidik. Dia tahu betul kesenjangan antara posisi-posisi itu. Zhao Huimin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Gohui, apakah Menteri Keuangan Inggris Raya posisi yang tinggi? Qin Gohui mengangguk dan berkata, ini lebih dari sekadar tinggi. Dia menyeka keringat di dahinya dan melanjutkan. Saya hanyalah direktur sebuah departemen di wilayah tersebut. Jika Anda mengonversi posisi Menteri Keuangan Inggris Raya, ada selisih hampir 20 tingkat antara dia dan saya. Jika saya cukup beruntung untuk bekerja hingga pensiun, skenario terbaiknya adalah saya akan pensiun sebagai wakil direktur. Dan Qin Gohui melirik Profesor Gong yang berusia 40-an. Dia membayangkan bahwa menteri dari Britania Raya seharusnya seusia itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan dia sekarang berada di masa jayanya. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi wakil prefek negara. Qin Gohui selesai menjelaskan, wajah Zhao Huimin penuh keterkejutan. Bahkan Wang Zhenhai dan Qin Wenying yang awalnya tidak tahu cerita di baliknya, dipenuhi dengan kejutan. Tembakan besar Levala ini sama sekali tak terbayangkan. Aku bahkan tak pernah bermimpi bahwa aku akan memiliki hubungan dengan orang yang sangat berkuasa. Profesor Gong sangat bangga dan membenarkan dasinya. Sejak tinggal di luar negeri, dia mengembangkan kebiasaan mengenakan jas dan dasi sepanjang tahun. Mengetahui Menteri Keuangan Inggris Raya. Apa gunanya ekonomi Inggris Raya hancur dan perusahaan energi yang Anda sebutkan akan menjadi yang pertama menderita? Profesor Gong tercengang, saya telah berada di industri ini selama bertahun-tahun, mengajar begitu banyak siswa. Bahkan jika ada 1 atau 2 orang yang suka pamer dan menentang orang lain. Namun, ketika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang teman yang adalah Menteri Keuangan Inggris, mereka semua diam. Bagaimanapun, dia adalah penguasa lokal. Itu bisa mencapai telinga surga. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah hanya dengan berpura-pura tangguh. Kamu teman sekelas saya belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala. Wang Zhenhai bergegas dan menepuk punggung Profesor Gong untuk membantunya menenangkan diri.
Keponakan profesor saya hanya sedikit keras kepala. Itu hanya kemauan seorang pemuda, kemauan seorang pemuda. Jangan dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke hati. Saat dia berbicara, Wang Zhenhai mengedipkan mata pada Qin Guoming. Maksudku, ajak leluhur kecilku ini bermain dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa mengoperasikan saham ini. Tapi semuanya sudah berakhir. Mata Wang Zhenhai seperti sebelumnya. Qin Guoming mengerti maksudnya dan segera melakukannya. Tapi hari ini, Qin Guoming mengerti maksud pihak lain tetapi tetap acuh tak acuh. Bahkan ada kalimat. Menteri Keuangan Inggris Raya hanyalah seorang pejabat kecil, kata-katanya mungkin tidak aman. Wajah Wang Zhenhai berubah menjadi hijau. Guoming, apakah kamu terlalu banyak minum? Aku tidak terlalu banyak minum. Qin Guoming mengangkat jus jeruk di gelasnya dan berkata. Saya minum jus jeruk hari ini. Wang Zhenhai hanya merasa kepalanya berdengung apa yang terjadi pada keluarga adik laki-laki saya hari ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Qin Guoming dan Qin Chuan. Sebaliknya, dia terus berkata kepada Gong si Profesor Gong. Mari kita ikuti saja rencana awal, tapi Profesor Gong menolak untuk melakukannya. Tidak masalah jika kamu seorang siswa membantahku, aku bisa menganggapmu bodoh. Lagi pula, saya sudah mengajar hampir sepanjang hidup saya dan saya telah menemukan presiden orang-orang bodoh yang menghadapi orang lain. Tetapi sebagai orang tua siswa, apakah Anda punya keberanian untuk mempertanyakan profesor ini? Dia bahkan mengatakan bahwa orang terpenting yang dia kenal. Menteri Keuangan Inggris Raya hanyalah seorang pejabat kecil. Nima ini, saya tidak tahan. Karena semua orang begitu tertarik dengan investasi. Saya akan memecahnya dan menjelaskannya secara detail kepada Anda. Dia minum teh goji berry dan krisan untuk menekan amarahnya dan terus tampil sebagai pria yang sopan. Terus terang, investasi sebenarnya adalah cabang dari ilmu informasi. Jika Anda ingin menghasilkan uang di bidang investasi, Anda perlu menguasai lebih banyak sumber informasi daripada yang lain. Yang semua orang perebutkan bukanlah perhitungan, tetapi sumber daya. Yang semua orang perebutkan adalah koneksi mereka. Siapapun yang dapat memahami data dan informasi tangan pertama lebih cepat akan memiliki posisi dominan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Profesor Gong berhenti sejenak dan melanjutkan contohnya, ketika harga energi di Inggris Raya meroket. Rancangan undang-undang itu tidak disahkan ini menyebabkan kinerja perusahaan energi ini menurun drastis dan harga saham mereka anjlok semua orang menjauhi mereka. Tapi saya membeli banyak dari mereka mengapa karena saya tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada resolusi parlemen untuk meloloskan RUU untuk tidak membatasi harga energi. Tetapi bagaimana Anda tahu RUU itu akan lolos? Wang Zhenhai bertanya dengan rasa ingin tahu karena orang-orang yang mendorong RUU itu adalah bos dari perusahaan-perusahaan ini. Dan status bangsawan mereka mengikat mereka bersama sebagian besar kabinet Inggris. Kepentingan mereka sama, dengan kepentingan yang sama. RUU mana yang akan gagal disahkan? Karena sudah disahkan, mereka tahu bahwa harga saham perusahaan pasti akan naik tajam di masa depan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi kaya bersamanya. Kebenaran yang begitu sederhana perlu saya mengatakannya dengan lebih belak-belakan. Profesor Gong menggelengkan kepalanya saat dia berbicara karena dia merasa menghasilkan begitu banyak uang agak memalukan. Wang Zhenhai tiba-tiba menyadari, saya mengerti, saya mengerti. Profesor Gong memandang Qin Chuan anak muda, inilah kekejaman dunia nyata. Terkadang, apa yang Anda pelajari dari buku teks benar-benar berlawanan dengan situasi sebenarnya atau sama sekali tidak berguna. Semakin penting kegiatan ekonomi, semakin tidak dapat diandalkan hal-hal dalam buku teks. Hal-hal itu hanya untuk membatasi pemikiran orang-orang seperti Anda yang mengumpulkan uang untuk orang-orang besar. Qin Chuan tetap tenang dan berkata, Profesor Gong, maksud Anda adalah bahwa Anda Menteri Keuangan Inggris Raya. Memberi Anda informasi orang dalam sehingga Anda melakukan operasi investasi seperti itu? Benar, Profesor Gong menjawab langsung tanpa peduli martabatnya. Qin Chuan tersenyum dan berbicara ringan bab 435 tingkat Anda terlalu rendah untuk mengetahui cerita dari dalam dia hanyalah seorang menteri keuangan. Dia tidak berada pada level yang memungkinkannya untuk mengetahui kisah sebenarnya. Bahkan jika dia adalah menteri keuangan kepala, dia hanyalah pion yang dapat dibuang sesuka hati dalam krisis ekonomi Inggris Raya saat ini. Api unggul murka anak ini tidak dapat diperbaiki, anak ini tidak dapat diperbaiki. Profesor Gong meraung, ini bukan diskusi akademis. Kamu hanya keras kepala. Apakah kamu dirasuki oleh orang yang keras kepala? Profesor Gong benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia berulang kali dipertanyakan dan diejek oleh seorang pemuda. Bagi seorang profesor seperti dia ini adalah hasil yang benar-benar tak tertahankan. Otoritasnya telah ditantang berkali-kali. Setiap kata yang saya katakan dan jelaskan pihak lain selalu setuju terlebih dahulu lalu melewatkannya. Mengabaikannya dan kemudian berdebat denganmu. Gong Si belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala. Dia sangat marah hingga terus batuk ketika saya bertemu Profesor Gong. Saya menjadi tidak seimbang setelah hanya 2 kalimat. Qin Chuan sangat terkejut. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu marah? Orang ini terlalu tidak masuk akal. Tapi bagaimana mungkin Qin Chuan mengerti apa hati nurani Gong Si? Yang selalu dikenal sebagai seorang jenius sejak kecil, Gong Si memulai studi sarjananya pada usia 12 tahun. Pergi ke Amerika Serikat untuk belajar gelar master pada usia 16 tahun. Mendapatkan gelar doktor pada usia 22 tahun dan menjadi profesor Tiongkok termuda dalam sejarah investasi sekuritas di Universitas Stanford di Amerika Serikat pada usia 30 tahun.
Sekarang berusia 47 tahun, paruh pertama hidupnya dapat dikatakan penuh dengan sorotan. Semuanya berjalan lancar dan lancar, jika dimasukkan ke dalam film seni bela diri. Dia akan menjadi Zhang Wuji di belakang puncak cerah, di jalur pertumbuhannya. Dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, dan akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Namun hari ini profesor ekonomi dan investasi terkenal itu dikritik oleh seorang anak laki-laki. Aku bahkan belum mengalahkan pihak lain. Baik itu untuk berdebat dengan pihak lain atau untuk mengeluarkan tokoh-tokoh penting pihak lain sama sekali tidak tampak terkejut atau hormat. Bahkan seolah-olah ada sesuatu di sana, dan ada sedikit rasa jijik. Profesor Gongwo yang memiliki kehidupan yang sangat mulus tidak pernah mengalami situasi memalukan seperti itu. Dia tiba-tiba menjadi marah. Qin Chuan menghampiri Gongxi dan menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Bagaimanapun Profesor Gong tidak memiliki niat buruk tetapi dia dicuci otak oleh pembaca dan majalah seperti Ziyin ketika dia masih kecil. Cuci saja nanti untuknya, dia benar-benar di sini untuk membantu pamannya memecahkan masalahnya dan mengatasi masalah besar yang ada. Wang Zhenhai belum pernah melihat teman lamanya begitu bersemangat dan terkejut. Profesor Gong, jangan marah keponakanku, hanya sedikit keras kepala dia bukan orang jahat, dia tidak bermaksud membuatmu marah. Wang Zhenhai membantu Qin Chuan menjelaskan. Qin Chuan merasa sedikit tidak bersalah, saya tidak mengejek Profesor Gong atau mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya tadi. Mengapa pihak lain begitu bersemangat? Saya bahkan merasa seperti akan mengalami serangan jantung. Profesor Gong sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia menunjuk Qin Chuan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama dia akhirnya mengucapkan kata kamu. Qin Chuan menggunakan kekuatan seni bela dirinya untuk diam-diam merelakskan meridian Profesor Gong. Profesor Gong, jangan salahkan dirimu, ini semua salahku. Setelah mendengar kata-kata ini, Profesor Gong merasa lega, melihat orang lain mengakui kesalahannya dengan begitu tulus. Akhirnya aku mendapatkan kembali wajahku. Profesor Gong akhirnya menarik napas panjang dan dalam. Namun, yang tidak dia duga adalah Qin Chuan hanya mengatakan paruh pertama dari apa yang dia katakan. Sisa kata-kata itu belum selesai. Profesor Gong tidak menyalahkanmu. Lagi pula kamu dan teman-teman sekelasmu adalah Menteri Keuangan Inggris Raya. Levelmu terlalu rendah untuk terpapar konten yang lebih dalam. Akibatnya, Anda dibutakan oleh kekurangan Anda sendiri dan hanya melihat beberapa masalah dangkal. Itu sebabnya Anda membuat penilaian yang salah. Ini bukan salah Anda. Qin Chuan menghibur Profesor Gong sambil menenangkannya. Bum bum bum, Profesor Gong merasa kepalanya akan meledak. Orang ini adalah seorang pengkritik, jadi tidak heran jika orang mengejeknya. Profesor Gong menunjuk hidung Qin Chuan dan berkata, apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Qin Chuan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia pertama melirik ponselnya dan melihat bahwa dia telah menerima pesan. Qin Chuan menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu menertawakan aku? Profesor Gong berkata dengan marah, Profesor, Anda salah paham. Saya hanya tertawa, saya merasa mengantuk dan seseorang mengirimkan saya bantal. Waktunya sangat tepat. Apa maksudmu? Profesor Gong sekarang merasakan setiap kata yang diucapkan Qin Chuan. Mereka semua mengejek diri mereka sendiri. Qin Chuan berkata kepada ibunya, Shen Hua. Bu, tolong ganti saluran TV ke saluran berita. Shen Hua tidak ragu dan melakukan seperti yang dikatakan putranya. Dia mengambil remote dan mengganti TV ke saluran berita. TV 98 inci itu sangat besar, dan dimanapun Anda berada di Rose Garden Box. Anda dapat dengan jelas melihat gambar di TV. Saluran berita pada dasarnya menyiarkan berita tanpa henti kecuali untuk iklan. Seorang pembawa acara wanita berjas abu-abu duduk tegak di depan kamera. Dia tampak serius saat melihat naskah di tangannya. 2 detik kemudian, pembawa acara wanita itu berkata, sekarang izinkan saya menyela dengan berita terbaru beberapa hari yang lalu. Perdana Menteri Inggris Raya Shirin Naksu secara langsung mengeluarkan perintah kepada Menteri Kehakiman dan Ketua Hakim memerintahkannya untuk segera memulai penyelidikan. Target penyelidikan adalah orang-orang yang terkait dengan keluarga Booth, keluarga Cavendish, keluarga Vincent, dan keluarga lainnya. Selain itu, beberapa pejabat senior Inggris, seperti Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertama Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara untuk Urusan Pekerjaan dan Pensiun dan Menteri Negara untuk Urusan Energi dan Perubahan Iklim. Gongxi mendengar ini, pupil seluruh orang tiba-tiba menyusut. Ini tampak seperti kalimat biasa, tetapi setiap kata sangat berharga. Dan itu hanyalah pendahulu gempa bumi besar di Inggris Raya. Lupakan keluarga-keluarga super kaya itu. Sekarang bahkan Wakil Perdana Menteri. Ketua Menteri Keuangan Gongxi segera berdiri, mendekat ke layar, dan menyaksikan berita itu dengan napas tertahan. Pembawa berita wanita itu melanjutkan laporannya. Menurut seorang sumber terpercaya, alasan mengapa Perdana Menteri Shirin Naksu tiba-tiba memerintahkan penyelidikan adalah karena dia menerima tip anonim sebelumnya bahwa beberapa keluarga besar telah bergabung dengan kabinet untuk memonopoli pasokan energi Inggris Raya dan memanipulasi suara kabinet. Yang mengarah pada pengesahan RUU tentang batasan harga energi. Kemudian layar TV berubah beralih ke reporter luar ruangan yang mewawancarai orang biasa di Inggris Raya. Mengerikan, harga gas alam telah meningkat hampir 1000 tahun ini. Para kapitalis sialan ini, bagaimana kami bisa bertahan? Semua pohon di sekitar kita telah ditebang. Sekarang banyak orang pergi ke pedesaan untuk menebang pohon.
Jika tidak ada cukup kayu hidup kita akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Saya tidak lagi mengemudi untuk bekerja, harga gas sudah gila. Saya menyalakan lilin setiap hari di rumah, saya sudah lama tidak menyalakan lampu. Saya bahkan tidak tahu seperti apa cahaya itu. Kamera beralih lagi kali ini, pemandangan muncul di depan sebuah bangunan tinggi. Pembawa acara di luar tempat memegang mikrofon dan berkata ke kamera, sekarang saya berada di pintu masuk gedung grup Dagu. Bab 436 saya adalah pemain catur, sekarang saya berada di pintu masuk gedung markas grup Dagu. Hadirin sekalian, Anda dapat melihat bahwa tempat ini telah dikelilingi oleh banyak warga Inggris yang marah. Saat pembawa acara asing berbicara, layar TV mulai berganti posisi. Ada kepingan salju sporadis yang melayang di langit. Di tengah jalan, ada tong minyak dengan kayu bakar menyala di dalamnya. Kamera mengambil gambar close-up orang-orang yang berdiri di depan gedung grup Dagu. Orang-orang ini berkisar dari paman dan bibi berusia 70 hingga 80-an hingga anak muda berusia 20-an dan 30-an. Mereka mengenakan jaket tebal dan wajah mereka dipenuhi amarah dan kelelahan. Beberapa orang dengan kualitas lebih tinggi hanya mengutuk dengan kata-kata ringan seperti pengusaha yang tidak bermoral, orang kaya yang tidak baik, beberapa jelas memiliki temperamen yang buruk. Mereka mengambil batu dari pinggir jalan dan bersiap untuk menyerang gedung grup Dagu. Fotografer itu terus memindai kerumunan dengan perlahan, jelas merekam kemarahan rakyat Inggris Raya pada saat ini. Reporter asing stasiun TV tidak muncul di kamera, tetapi dia melakukan sinkronisasi dengan gambar melalui narasi. Pendapatan rata-rata masyarakat Inggris sekitar 3.000 yuan. Tahun ini, Inggris telah mengalami lonjakan harga energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama listrik dan gas alam yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, harganya melonjak hingga 1.000 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang memiliki pendapatan 3.000 yuan, yang lebih dari cukup untuk mengatasi kehidupan. Namun sekarang tagihan listrik dan tagihan gas alam saja akan menghabiskan seluruh pengeluaran keluarga. Pada titik ini tuh direktur stasiun TV menyela dengan teriakan, itu adalah suara orang-orang di tempat kejadian, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang hasil jerih payah kami, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kemudian narasi reporter terdengar lagi. Dia mulai menjelaskan keseluruhan cerita. Sebelumnya di Britania Raya, banyak stasiun TV menerima laporan anonim. Laporan itu berisi video, audio, foto, dan bukti lain yang cukup dan lengkap. Bukti ini menunjuk langsung pada fakta bahwa Drum Group adalah manipulator di balik pengesahan proposal parlemen. Sebagai raksasa minyak Inggris, Drum Group akan menghasilkan sekitar 10 miliar pound setahun setelah disahkannya RUU batas harga energi. Pembawa acara asing itu diam-diam melirik contekan di tangannya dan melanjutkan. Dalam materi laporan kali ini, bukan hanya grup Dagu yang terlibat. Ada juga Northern Gas Company, Great Britain Electricity Company, dan perusahaan lain. Pemegang kekuasaan terbesar di balik perusahaan-perusahaan ini adalah kelompok aristokrat besar yang telah makmur selama 100 tahun di Inggris Raya. Termasuk keluarga Howard, keluarga Bute, keluarga Cavendish, dan sebagainya. Materi laporan juga menunjukkan bahwa para aristokrat kaya ini memiliki transaksi ilegal dengan anggota kabinet Inggris Raya saat ini. Ketika berita mencapai titik ini, direktur saluran berita mengalihkan sinyal TV kembali ke studio. Pembawa acara di studio menunduk dan memilah naskah di atas meja. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Selamat Tahun Baru Imlek. Pecinan di seluruh dunia telah mulai menghiasi rumah mereka dengan lampu dan warna untuk merayakan datangnya Tahun Baru Imlek. Pembawa acara dengan lancar mengalihkan berita ke informasi berikutnya. Tidak ada liputan lebih lanjut tentang situasi di Inggris Raya. Jelas sekali ada kejutan besar di negara adidaya di sisi lain dunia. Bagi Tiongkok, ini hanya layak menjadi laporan berita singkat selama 5 menit. Tidak ada gunanya melanjutkan pelaporan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Bagi orang Tiongkok, ini adalah hal terbesar saat ini. Ini adalah Tahun Baru Imlek. Rakyat Tiongkok tidak perlu dan tidak perlu terlalu memperhatikan situasi di Inggris Raya. Karena kami menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan tidak akan pernah mencampuri urusan negara lain. Tentu saja kegiatan ekonomi pribadi dikecualikan. Alihkan berita kembali agar tidak lagi melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan Inggris Raya. Qin Chuan memandang Profesor Gong sambil tersenyum. Profesor, apakah Anda percaya apa yang saya katakan sekarang dapat dibuktikan bahwa penilaian Anda tadi salah? Kan awalnya masyarakat hanya menganggap itu hanyalah mosi biasa yang disahkan, tetapi jika Anda melihatnya dari perspektif sungai panjang sejarah, itu adalah awal dari perubahan dramatis di seluruh negara Inggris Raya. Profesor Gong mendengarkan apa yang dikatakan Qin Chuan dan memperhatikan Qin Chuan yang berpura-pura keren. Dia berkeringat deras, dia mengeluarkan handuk keringat dari saku dada kirinya yang digunakan untuk menghiasi identitasnya sebagai pria terhormat. Dan terus menyeka keringat dari dahinya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin kerajaan tua yang begitu kuat menghilang tanpa peringatan apapun? Perubahan besar seperti itu telah terjadi. Perdana Menteri mereka akan mengambil tindakan drastis. Jika kita hanya menyelidiki beberapa keluarga besar saja, itu akan baik-baik saja. Ada begitu banyak bangsawan di Inggris Raya, kita hanya perlu mendukung satu lagi untuk mengambil alih. Tapi sekarang, bahkan para pemimpin tertinggi Inggris Raya, termasuk Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Kepala
Sedang dalam penyelidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengguncang fondasi negara. Terlebih lagi, teman sekelas lamaku, Menteri Keuangan Inggris Raya, telah menunjukkan keyakinan besar dalam percakapan sebelumnya. Dan dia telah berulang kali berjanji bahwa harga saham beberapa perusahaan energi besar pasti akan naik. Karena pihak lain telah menyatakan secara eksplisit atau implisit semua usulan dan semua perubahan dramatis yang terjadi sekarang. Ini semua adalah instruksi dari tingkat tertinggi. Menengok ke belakang sekarang, apa yang dikatakan teman-teman lama saya seperti omong kosong. Para petinggi semua sudah masuk. Profesor Gong bingung. Dia tercengang. 3 pandangannya runtuh lagi. Pertama kali ketiga pandangannya runtuh adalah ketika dia menggunakan semua asetnya untuk melakukan investasi berdasarkan perhitungan yang tepat. Penalaran logis yang ketat dan penilaiannya terhadap situasi dunia pada saat itu gurunya menasihatinya untuk tidak impulsif. Karena guru tersebut percaya bahwa analisisnya didasarkan pada materi data yang dilihatnya. Hanya saja para petinggi di balik Wall Street ingin dia melihatnya dan ingin dia menarik kesimpulan tentang hasil investasi. Ada begitu banyak orang pintar di dunia dan begitu banyak orang yang bisa matematika. Jika semua orang yang pandai matematika, aritmatika, dan membaca bisa menghasilkan uang, tidak akan ada orang miskin di dunia dan semua orang di dunia bisa kaya. Saat itu, Gongxi tidak mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Dia merasa bahwa guru itu sudah tua dan ketinggalan zaman. Benar-benar tidak dapat dipahami apa yang terjadi di benak seorang jenius dunia baru seperti itu. Akibatnya, dia menderita kebangkrutan pertama dalam hidupnya. Baru setelah bangkrut Gongxi menyadari apa yang dikatakan gurunya itu benar. Apa yang dia sebut hasil perhitungan, apa yang dia sebut arah pengembangan, apa yang dia sebut segalanya, informasi yang bisa dia dapatkan. Semua ini diatur oleh raksasa keuangan di Wall Street karena begitulah cara dunia bekerja ada pasang surut. Sebelum harga turun Anda harus menemukan seseorang untuk mengambil alih tanpa seseorang untuk mengambil alih bagaimana bisa ada orang kaya. Sejak saat itu Gongxi menjadi investor orang dalam yang sebenarnya mengandalkan jaringan kontaknya yang luas dia memperoleh semua jenis informasi. Baik besar maupun kecil dan menghasilkan banyak uang kali ini saya membantu seorang teman lama untuk berinvestasi di British Energy Company. Dengan jaminan Menteri Keuangan Inggris Raya, Gongxi benar-benar tidak mengerti mengapa akhirnya seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chuan Yu bagaimana kamu menilai apakah Perdana Menteri Inggris Raya akan memberikan perintah ini. Bagaimana kamu tahu seluruh permainan dimainkan? Qin Chuan berdiri di antara kerumunan dengan tangan di belakang punggungnya. Dan semua mata tertuju padanya. Qin Chuan berkata dengan tenang karena dalam permainan catur ini, aku adalah orang yang memainkan catur. Bab 437 dengarkan dia, dan kamu akan kehilangan segalanya. Qin Chuan mengatakan ini dengan tenang. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Beberapa orang tidak mengerti apa yang dia maksud dengan pemain catur, tapi sebagai profesor, bagaimana mungkin Gongxi tidak mengerti? Gongxi memeriksa kembali pemuda di depannya. Kacamata di wajah paniknya berembun. Dia melepasnya, menyekanya, dan kemudian dia bisa melihat orang di depannya dengan jelas lagi. Wajahnya seputih batu giok dengan tepi dan sudut yang tajam dan dia sangat maskulin. Dia tidak memiliki kepolosan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda berusia 20 tahun. Mata Qin Chuan luas dan sedalam laut sulit untuk ditebak dan dilihat dengan jelas kali ini Gongxi berbicara lagi. Tidak ada lagi perasaan merendahkan dan memandang rendah seperti sebelumnya. Laporan di TV memberinya tamparan di wajah. Namun harga dirinya di dunia nyata memaksanya untuk ragu. Mando muda, kamu tahu apa yang kamu maksud dengan pemain catur? Seperti namanya, di permukaan, itu berarti salah satu pihak dalam permainan. Maksudmu semua yang terjadi di Inggris Raya saat ini adalah bagian dari rencanamu. Tepat sekali Qin Chuan menjawab dengan jujur dia tidak pernah menyembunyikan fakta apapun. Profesor Gong tertawa terbahak-bahak dan setelah beberapa saat dia berkata, jika kamu bilang kamu meramalkan semua ini aku bisa percaya tapi jika kamu bilang kamu adalah orang di balik semua ini aku tidak percaya. Profesor Gong melihat sekeliling dan mengingat masa lalu. Dulu aku sama seperti kalian, aku juga berpikir bahwa aku adalah pusat alam semesta dan dunia berputar di sekitarku. Aku menjadi terkenal di usia muda dan memiliki perjalanan yang mulus tanpa mengalami kemunduran apapun. Ketika Profesor Gong memandang Qin Chuan He, dia seolah melihat dirinya yang dulu, penuh semangat dan ambisi. Orang yang menghasilkan kekayaan pertamanya di pasar saham es dengan mencoba-coba. Diri saya yang begitu percaya diri dan yakin di depan mentor saya dan belum mengalami kebangkrutan pertama dalam hidup. Mengingat kemampuan Anda untuk masuk ke Universitas Keuangan dan Ekonomi, Anda pasti seorang jenius muda seperti saya. Saya tahu betul seperti apa seorang jenius muda di dalam. Saat Profesor Gong berbicara, nadanya tanpa sadar melembut. Dia merasa bahwa Qin Chuan adalah seorang jenius, meskipun dia terlalu sok dan bahkan blak-blakan. Tapi, jenius mana yang tidak seperti ini? Ini adalah kepercayaan diri. Dan kemudian perlahan berubah menjadi kesombongan. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menebak suatu hal, Anda telah memahami kebenaran namun dunia ini jauh lebih kompleks dan beragam dari yang Anda kira? Qin Chuan sedikit mengernyit dia tidak mengerti Profesor Gong yang terus berbicara panjang lebar di depannya mencoba mengungkapkan sesuatu. Saya hanya bisa saling menatap dengan tenang saat dia berbicara. Profesor Gong sangat terharu hingga air mata berlinang. Profesor, apa yang ingin Anda katakan? Saya tidak mengerti. Profesor Gong menarik diri dari kekagumannya sendiri dia berdeham.
Maksud saya adalah prediksi yang sesekali berhasil tidak berarti bahwa itu akan berhasil setiap saat di masa depan. Anda harus menjaga hati yang khusyuk. Qin Chuan paling kesal mendengar komentar semacam ini dari intelektual publik. Jika saya orang asing, para intelektual publik akan mengatakan lihat betapa percaya dirinya orang itu, ini adalah elit yang dilatih oleh pendidikan asing yang sangat baik. Tetapi sebagai orang China, nasihat para intelektual publik menjadi bahwa kita harus tetap hormat, rendah hati, dan merenungkan profesor, sekarang bukan 20 atau 30 tahun yang lalu. Opini para intelektual publik di kios koran dan Ziyin tidak bisa lagi mencuci otak anak muda. Profesor Gong tercengang. Dia mencoba membujuk pihak lain dengan kata-kata baik seperti itu, tetapi pihak lain tidak menghargainya. Anak muda, jangan terlalu terbawa suasana. Kesuksesan sesaat tidak berarti Anda akan sukses sepanjang hidup Anda. Dan jangan sebutkan lagi pemain catur yang kamu sebutkan tadi. Itu hanyalah lelucon. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan berkata, mengapa kamu memperolok dirimu sendiri? Apakah kamu tahu siapa yang memainkan permainan catur ini? Siapa lawannya? Gongxi dan Qin Chuan mempertahankan posisi yang sama. Berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka seperti pertapa. Menurut Anda, tindakan Perdana Menteri adalah untuk menekan bangsawan kaya di negaranya. Sasarannya adalah Wakil Perdana Menteri, Kanselir Keuangan Inggris Raya, dan para pejabat senior Inggris Raya. Anda salah. Perairan Inggris Raya terlalu dalam. Faktanya dia menekan Profesor Gong tersenyum dengan sikap sok dan menghilangkan nama di belakangnya. Seolah-olah dia sangat merahasiakan nama orang ini. Orang di belakangnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Pemain catur yang Anda klaim dan pemain catur yang sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan antara mereka sebesar langit dan bumi. Qin Chuan tampak tidak sabar. Profesor Gong ini sangat baik dalam segala hal. Baik itu ucapan atau tindakan dan ekspresinya mereka sangat mirip dengan intelektual publik yang pergi ke luar negeri beberapa dekade lalu. Begitu dia mulai berbicara, itu membingungkan. Apakah Profesor Gong selesai melihat ekspresi Qin Chuan tidak berubah? Kenapa saya menjelaskannya dengan sangat jelas tetapi kamu masih tidak mengerti? Qin Chuan menguap dan berkata, maksudmu mereka yang keluar untuk mati hanyalah antek. Ada kekuatan yang lebih besar di balik orang-orang ini, kan? Gongxi berpura-pura misterius dan tersenyum sedikit. Dunia ini terlalu rumit dan kamu masih muda. Aku tidak ingin menghancurkan fantasi indahmu tentang dunia. Ketika kamu lulus dan memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk melihat dunia dan belajar lebih banyak tentangnya, kamu akan mengerti apa artinya selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Qin Chuan menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Profesor Gong, saya pikir Anda yang seharusnya membuka mata dan melihat dunia, bukan saya. Maksudmu apa? Kamu berbicara lama sekali tetapi menolak menyebutkan nama. Kamu bertingkah sangat misterius. Apa kamu pikir kamu sedang syuting Harry Potter? Kamu bahkan tidak berani menyebutkan nama. Aku tidak ingin kamu merasa malu. Kamu baru saja membuat prediksi yang sedikit akurat, tetapi kamu berbicara omong kosong tentang pemain catur itu. Sebenarnya kamu tidak tahan. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya kebenaran di balik ini. Orang-orang di sekitar tidak bisa memahami percakapan antara Profesor Gong dan Qin Chuan untuk sementara waktu. Hanya menonton dalam diam. Pokoknya jangan berkelahi. Pertengkaran verbal ini tahun baru jadi tidak masalah, tapi Wang Zhenhai tidak berpikir demikian. Melihat Profesor Gong bersemangat lagi, dia buru-buru menghiburnya. Profesor Gong, Anda di sini hari ini untuk membantu saya dengan operasi saham. Sekarang ada berita besar seperti itu, apa yang harus saya lakukan dengan saham saya? Tolong bantu saya menyelesaikan masalah saya terlebih dahulu, lalu kita bisa berbicara dengan keponakan saya perlahan-lahan. Profesor Gong menarik napas dalam-dalam 2 kali dan akhirnya pulih. Jangan khawatir, berita ini terjadi tiba-tiba, saat pasar dibuka. Semua orang akan menunggu dan melihat. Kita hanya perlu menemukan titik tinggi untuk menjual. Adapun 8 juta yang baru dipinjam, kami akan menunggu dan melihat dan membelinya di titik rendah. Menurut penilaian saya tentang situasi di Inggris Raya selama Perdana Menteri dan tokoh besar itu mencapai kesepakatan, semuanya akan beres. Bagaimanapun juga Perdana Menteri hanya menginginkan dukungan publik. Dia tidak akan merusak wajahnya. Mendengar ini, Wang Zhenhai mengacungkan jempol dan berkata, Profesor memang seorang profesor, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Jika kau mendengarkannya, semua uangmu akan terjebak di pasar saham. Qin Chuan menatap Profesor Gong dan bertanya dengan dingin. Orang yang namanya tidak berani kau sebutkan adalah Raja Charles III dari Britania Raya. Bab 438 menghormati Raja Keluarga Raja Inggris Raya Charles III. Apa hubungannya dengan dia sebagai penonton? Yang tidak peduli dengan fakta internasional bahkan jika dia adalah Presiden Amerika Serikat. Dia tidak akan muncul di daftar pencarian populer Douyin selama 3 hari. Orang pada dasarnya melupakannya. Lagi pula, itu terlalu berbeda dari kehidupan saya sendiri. Kami tidak memiliki kontak satu sama lain di waktu normal dan saya tidak pernah mengundang mereka untuk makan atau minum. Wajah Profesor Gong langsung pucat. Bagaimana Anda tahu? Kebanyakan orang hanya tahu bahwa Britania Raya sekarang adalah monarki konstitusional parlementer. Yang disebut raja hanyalah pemimpin dalam nama saja. Dengan kata lain, itu adalah maskot negara. Saat berguna, ajaklah jalan-jalan. Saat tidak digunakan, Anda bisa tinggal dimanapun Anda mau. Setelah 100 tahun suka dan duka, orang-orang telah melupakan kekuatan raja. Saya hanya berpikir mereka adalah orang-orang yang menaiki pelampung.
berdiri di balkon mereka dan melambaikan tangan mereka selama festival gigit-gigit-gigit. Semua orang di ruangan itu menerima pemberitahuan push dari perangkat lunak berita hingga tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Profesor Gong melihat rentetan pesan yang menempel di meja. Terkejut ternyata dalang sebenarnya di balik kenaikan harga energi adalah Raja Charles III. Bayangan raja dia memimpin Britania Raya ke wahyu yang tidak diketahui raja adalah tangan hitam terbesar yang memanipulasi nasib Britania Raya. Catatan rinci tentang masa lalu romantis Raja Charles III dan 78 selirnya. Untuk sementara waktu seluruh situs web berita internasional ditempati oleh kata kunci Raja Charles III. Entah itu tentang hari ini atau masa lalu hanya gosip tentang Raja Charles III seret mereka semua keluar dan hajar mereka saat ini. Internet adalah tentang kata kunci selama kata ini cukup populer. Akan ada cukup banyak lalu lintas di era ketika lalu lintas adalah raja, lalu lintas adalah uang kapitalis tidak berbicara tentang kesopanan, moralitas, dan rasa malu dengan raja. Terlebih lagi, platform sosial terbesar di dunia dikendalikan oleh Qin Chuan yang merupakan lawan raja. Ini bukan hanya untuk menyiksamu sampai mati. Profesor Gong melihat notifikasi push di ponsel dan komputernya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dunia berubah begitu cepat? Apakah ini perselisihan antara Perdana Menteri dan Raja? Dalam pemahaman Profesor Gong, semua yang terjadi sekarang. Mereka semua akan menjadi sorotan dalam buku-buku sejarah. Tetapi dalam sejarah, ketika peristiwa besar seperti itu terjadi, harus selalu ada persiapan. Perencanaan langkah demi langkah, dan prosedur yang dapat dilacak. Tetapi perubahan yang mengguncang bumi hari ini terjadi terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba, dan tanpa persiapan apapun. Dia benar-benar tidak siap, sama seperti seluruh dunia tampak tidak siap. Profesor Gong. Anda sudah terlalu lama berada di Amerika Serikat dan telah mendapatkan kebiasaan arogan dan sombong orang Amerika. Anda tidak tahu seperti apa dunia saat ini. Anda masih menggunakan pemikiran 20 atau 30 tahun lalu ketika Amerika Serikat menjadi nomor satu di dunia untuk membuat penilaian dan mendasarkan keputusan Anda. Anda pasti akan kalah dan Anda akan kalah total. Dari berita saat ini Anda sudah dapat melihat bahwa seluruh Inggris Raya berada dalam kekacauan. Bagaimana pasar saham mereka bisa naik? Bagaimana uang yang Anda investasikan dapat menghasilkan keuntungan? Profesor Gong masih tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Raja-raja Inggris Raya telah muncul sejak abad ke-8. Tidak mungkin dia terguncang oleh sedikit skandal. Oh, itu tidak mungkin. Pikirkan tentang Louis ke-16 yang akhirnya dipenggal kepalanya. Dunia tidak lagi membutuhkan seorang raja. Raja hanyalah produk usang dan sudah waktunya baginya untuk keluar dari panggung sejarah. Profesor Gong sedang menggaruk-garuk kepalanya dan rambutnya sudah berantakan, matanya penuh dengan kecurigaan terhadap dunia. Tidak, itu bukan yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan benar-benar berbeda dari apa yang saya pelajari. Dunia tidak bisa berubah secepat itu. Berhenti bicara. Anda hanya ingin membuktikan bahwa Anda adalah pemain catur, tetapi saya tidak percaya apapun. Saya tidak mencapainya saat itu. Bagaimana bisa kamu seorang siswa dari sekolah kelas 2 di negara ini melakukan lebih baik dari saya? Anda hanya beruntung. Saya katakan padamu, kamu akan jatuh. Kamu pasti akan jatuh. Profesor Gong menderita pukulan berat dan menderita kebingungan mental dan gangguan bicara. Gulat, bagaimana saya bisa mulai berbicara tentang itu? Ketika seseorang menjadi cukup kuat, batu sandungan di depannya tidak lebih dari seonggok tanah. Jika Anda tidak tahan, injak saja dan hancurkan. Pada saat ini, ponsel Qin Chuan berdering. Dia melihat panggilan masuk dan menjawabnya. Orang di ujung telepon berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dear Merkinhave, apakah Anda sudah melihat berita internasional hari ini? Ya, saya lihat. Mendengar suara orang lain dan bahasa Inggris yang fasih, Profesor Gong merasa suaranya familiar. Tapi tunggu sampai orang itu mengucapkan kalimat kedua. Profesor Gong tampak pucat dan merosot ke tanah. Bukankah ini suara Perdana Menteri Inggris, Shirin Nakso? Hehe, sebenarnya menelepon anak ini secara langsung. Sangat sopan. Ada apa dengan dunia ini? Apakah sudah segila ini? Naksu berkata kepada Qin Chuan di ujung telepon seolah-olah dia sedang memberikan laporan pekerjaan. Qin, saya menyerahkan semua informasi yang Anda berikan kepada saya. Serta bukti yang saya kumpulkan ke outlet media di seluruh dunia untuk dipublikasikan. Saya melakukan semua yang saya bisa. Oke, saya mengerti. Saya juga akan mulai memasuki permainan dan memberikan tekanan padanya dari semua sisi. Terima kasih, Tuan Qin, tapi tolong jangan lupakan perjanjian di antara kita. Selama Charles III memberitahu dunia di TV bahwa dia secara sukarela melepaskan kedudukannya sebagai raja dan menjadi rakyat biasa. Saya jamin harga energi Anda akan segera kembali ke tingkat yang sama seperti tahun lalu. Kita akan membahas pekerjaan rekonstruksi setelah kekacauan ini dan bagaimana meningkatkan tingkat dukungan Anda secara detail nanti. Naksu sangat gembira ketika mendengar ini dan berterima kasih lagi kepadanya. Adapun masalah peninggalan budaya keduanya tidak menyebutkannya. Qin Chuan tahu bahwa Naksu tidak akan melakukan trik apapun. Jika dia melakukannya, ekonomi kekaisaran tua ini akan mengalami kemunduran selama 50 tahun. Naksu tentu saja tidak akan melakukan trik. Yang saya inginkan adalah hak. Benda-benda budaya Tiongkok tidak ada gunanya bagi saya, jadi saya lebih baik tidak memilikinya. Bagi Naksu, pengembalian benda-benda budaya adalah manifestasi dari memaksimalkan kepentingan. Tutup telepon. Naksu setengah berbaring di sofa di kantor Perdana Menteri menikmati waktunya.
Apa yang terjadi hari ini telah menjadi peristiwa terbesar dalam ratusan tahun sejak berdirinya Britania Raya. Ini adalah peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah dan masuk ke buku pelajaran. Apa yang dia lakukan sekarang tidak kalah dengan reformasi besar dalam sejarah. Naksu menatap whisky di tangannya dan tersenyum. 100 tahun yang lalu Inggris Raya menjajah tanah airku. Menganiaya leluhurku dan menghancurkan kampung halamanku. Sekarang Naksu tertawa dengan gembira. Dengan pertempuran hari ini, dia telah sepenuhnya menuliskan namanya dalam sejarah kampung halamannya. Ini adalah masalah membawa kehormatan bagi keluarga. Tuan Perdana Menteri, telepon Anda. Kepala pelayan tua dari kantor Perdana Menteri berkata dengan lembut. Naksu menatap kepala pelayan tua itu dan berkata, itu milik orang tua itu, kan? Kepala pelayan tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Naswe mengambil telepon dan meletakkan kakinya di sofa. Dia mengangkat telepon dan menunggu pihak lain berbicara terlebih dahulu. Ini adalah sikap merendahkan Naksu, kau anak haram. Di ujung telepon Charles III sedang duduk tegak di ranjang istananya mengenakan piyama. Di luar istana, orang-orang Inggris yang marah telah mengepungnya. Kutukan dan sumpah serapah terdengar di mana-mana. Bab 439. Biaya hidup 40.000 RMB per bulan. Tiongkok. Kota Jiangning Hilton Garden Restoran lantai 2 restoran rasa bunga kotak Taman Mawar. Tidak ada seorang pun di seluruh kotak yang berbicara karena pada saat ini Profesor Gong benar-benar membeku dan membatu karena terpana. Dia tidak lagi terlihat seenergik beberapa menit yang lalu. Hati Profesor Gong menderita pukulan berat lainnya setelah kebangkrutan pertamanya. Panggilan telepon singkat Qin Chuan seperti meteorit. Ia jatuh dari langit dan menghantam sistem 3 pandangan Profesor Gong. 3 perspektifnya hancur berkeping-keping dan benar-benar runtuh. Serangan pengurangan dimensi serba bisa semacam ini pada pikiran adalah yang paling sulit ditanggung orang. Di depan ekspresi datar Profesor Gong, Qin Chuan menunjuk jam tangan Patek Philippe Lovemaster di pergelangan tangannya yang bernilai 20 juta yuan. Dia berkata kepada Profesor Gong, Profesor Gong, waktu hampir habis. Dalam beberapa menit, pihak Inggris akan memulai. Kata-kata Qin Chuan menyadarkan Profesor Gong. Dia membuka mulutnya dan berkata, aku tidak bisa menyusun kalimat lengkap selama setengah hari. Karena kepalanya masih berdengung, ada lapisan kabut otak tebal yang menutupi seluruh otakku. Sekarang otakku dalam kekacauan seperti situasi sebelum Pangu menciptakan dunia. Kata-kata Qin Chuan seperti instruksi yang tepat. Memasuki otaknya dari telinganya dan menembus kabut otak. Biarkan dia tanpa sadar menyalakan komputer dan mengoperasikannya. Jual semua saham Anda segera dan habis-habisan untuk melakukan short sale pada perusahaan-perusahaan ini. Qin Chuan menuliskan beberapa kode saham dan menyerahkannya kepada pihak lain. Profesor Gong terus mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seorang siswa sekolah dasar yang mendengarkan ceramah guru. Kemudian saya mengambil pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan mengerjakannya dengan hati-hati sesuai dengan instruksi. Wang Zhenhai berdiri di dekatnya dan terkejut ketika melihat Profesor Gong beroperasi di layar. Dia berpikir Profesor Gong akan terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chuan tanpa disangka pihak lain menuruti perkataan Qin Chuan. Benar-benar mulai memasang stok dan membersihkan inventaris. Profesor Gong, apa yang sedang Anda lakukan? Wang Zhenhai meraih tangan Profesor Gong untuk menghentikannya melakukan apapun. Pemikirannya belum berubah karena Wang Zhenhai tidak mengerti bahasa Inggris. Saya tidak tahu siapa yang baru saja menelepon Qin Chuan. Sebelumnya Profesor Gong telah bersumpah serapah dan menghadapi Qin Chuan. Kata-katanya menyentuh hati Wang Zhenhai dalam-dalam. Sekarang semuanya terjadi terlalu cepat. Dia bingung dan tidak punya waktu untuk mengubah pikirannya. Profesor Gong, bertentangan dengan perilakunya yang biasa, mendorong tangan Wang Zhenhai dengan kasar. Jangan ganggu aku harus melakukan apa yang diperintahkan Tuan Qin untuk kulakukan. Jika terjadi kesalahan, kau dan aku harus mengemis makanan selama sisa hidup kita. Wang Zhenhai tercengang, tertegun. Tuan Qin, Profesor Gong. Siapa yang mengaku sebagai orang terpintar di dunia gongsi? Kapan Anda bersedia memanggil seseorang dengan sebutan Tuan atau untuk seorang junior? Wang Zhenhai merasa bahwa ketiga pandangannya sekarang hancur. Profesor Gong tidak berhenti setelah menyelesaikan pengaturan pra-pembukaan. Dia juga tidak bisa bersantai. Serangkaian operasi seperti penawaran perlu dipantau selama proses berlangsung. Berita tadi dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Ini berarti bahwa raksasa keuangan di seluruh dunia akan mengambil tindakan setelah mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa dia harus berkonsentrasi penuh selama 45 menit ke depan. Pikiran yang sangat terkonsentrasi rebut makanan dari mulut harimau dan ambil sepotong daging. Ini menyangkut mata pencaharian kedua keluarga itu selama sisa hidup mereka. Dia membungkuk mendekatkan wajahnya ke layar komputer dan tetap tidak bergerak. Sikap abnormal Profesor Gong mengejutkan semua orang di ruangan itu. Hanya karena Qin Chuan menjawab panggilan telepon dalam bahasa Inggris, sikap Profesor Gong berubah drastis. Ini terlalu psikedelik. Namun, Qin Guoming sama sekali tidak terkejut. Dia tahu bahwa jika ada panggilan dari seseorang yang berbicara bahasa Inggris, mereka adalah raja atau perdana menteri, mereka semua adalah orang-orang penting, jadi itu bukan hal yang aneh. Keluarga Qin sangat tenang. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Wang Zhenhai. Wang tua, jangan khawatir. Dengan Xiao Chuanku di sini, bisnis kecilmu akan baik-baik saja. Ekspresi Wang Zhenhai rumit. Kau membuatnya terdengar mudah sekali, Guoming. Aku menginvestasikan seluruh 13 juta yuanku di sini.
Ini adalah saham asing, dan tidak ada batasan fluktuasi harga. Jika kau tidak memperhatikan, kau akan kehilangan segalanya. Pada saat itu, adikmu dan aku harus tinggal di bawah jembatan. Qin Guoming tampak santai, seolah-olah 13 juta bukanlah apa-apa baginya. Dia terkekeh dan berkata, lihat ekspresimu sekarang, kamu tidak takut itu tidak takut itu ngomong-ngomong kau menjual rumah yang kau tinggali bersama adikku. Di mana kau tinggal sekarang? Qin Wenying tersenyum canggung dan tidak menyembunyikannya lagi. Kami menyewa rumah di luar sebuah apartemen 1 kamar tidur seluas lebih dari 40 meter persegi. Di asrama pabrik semuanya baik-baik saja kecuali toiletnya adalah toilet umum. Saya ingat bahwa saudara perempuan dan ipar saya dulu tinggal di apartemen seluas 200 meter persegi. Sekarang saya telah jatuh ke dalam situasi tinggal di rumah 1 kamar tidur 1 ruang tamu seluas lebih dari 40 meter persegi tanpa toilet. Ini bahkan lebih buruk dari rumah tempat saya memiliki pabrik garmen Meite. Itulah kondisinya ketika kita bertemu hari ini. Saya memberi Qin Chuan dan Qin Hai 2 amplop merah. Qin Guoming menghela napas, kakak, kamu tidak suka membeli tas, kosmetik, atau barang-barang mewah lainnya. Kamu hanya suka rumah besar. Sekarang kamu telah menjual semua rumahmu. Desahan Qin Guoming membuat Wang Zhenhai tersipu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan membeli kembali rumah itu untuk adikmu. 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu, lebih dari 40 meter persegi. Lalu di mana Ran akan tinggal ketika dia kembali ke Tiongkok? Sebenarnya, Zhenhai jarang pulang untuk tidur sejak rumah itu dijual. Dia sering tidur di lantai di perusahaan. Ketika Ran kembali, dia berdesakan denganku. Lagi pula, dia hanya akan tinggal selama sebulan. Dan setelah tahun baru, dia akan kembali ke Amerika Serikat untuk belajar. Wang Zhenhai menghela nafas dan berkata, saya masih belum menemukan biaya hidup untuk paruh kedua tahun ini. Biaya hidup Ran akan diberikan oleh Xiao Chuan. Xiao Chuan memulai bisnis di perguruan tinggi dan kaya. Qin Guoming berkata sambil tersenyum. Xiao Chuan sedang bekerja untuk mendapatkan uang untuk studinya. Guoming, saya menghargai kebaikan Anda. Namun, biaya hidup di Amerika Serikat berbeda dengan di Tiongkok. Akomodasi saja $3.000 AS sebulan ditambah makanan dan biaya lain-lain. $6.000 AS sebulan. Meskipun dia sudah mempersiapkan mentalnya, Qin Guoming masih menarik napas setelah mendengarkan penjelasan Qin Wenying. $6.000 AS sebulan, bukankah itu lebih dari 40.000 yuan Tiongkok sebulan? Qin Wenying tertawa kering. Saya hanya punya 1 putri dan saya pikir anak perempuan harus dibesarkan dalam kemewahan. Saya tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya karena saya memiliki sumber keuangan. Tapi setelah saya kembali kali ini, saya khawatir saya harus membiarkan Ran berubah. Qin Guoming sedikit terkejut dengan gaji lebih dari 40.000 yuan sebulan. Tapi sekarang dia adalah pria dengan kekayaan bersih 10 digit. Lebih dari 40.000 yuan sebulan hanyalah pengeluaran kecil. Terlebih lagi, putraku sendiri, mengingat hubungan antara Qin Chuan dan Wang Ran. Putranya pasti akan menerima masalah saudara perempuannya ini dengan sepenuh hati. Nono, semua orang tahu keamanan Amerika Serikat. Jika Anda menyewa rumah di daerah yang murah, Anda akan dikelilingi oleh semua jenis orang. Yang akan menyesatkan Ran hanya $6.000 AS. Xiao Chuan, bisakah kamu membelinya? Qin Guoming bertanya kepada putranya dengan keras. Bab 440. Sebuah rumah mewah bernilai ratusan juta diberikan begitu saja. Qin Chuan mengangguk, bibiku paman, sejak saat ini hingga Ran lulus dari universitas. Semua biaya hidup, biaya kuliah dan uang saku akan diberikan kepadaku. Wang Zhenhai menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Chuan, oh. Bukan itu $6.000 AS dan mulai dari paruh kedua tahun ini. Ran akan pergi ke Universitas Southern California di Los Santos untuk belajar di School of Cinematic Arts. Biaya kuliahnya saja $60.000 AS per tahun. Qin Chuan tidak terkejut setelah mendengar ini. Karena ketika sepupu saya pergi belajar di Amerika Serikat, dia membahas rencana masa depan dengannya. Tujuannya adalah menjadi sutradara terkenal. Jadi Qin Chuan diam-diam memeriksa semua informasi dan membantu Wang Ran memilih sekolah. Ini adalah sekolah seni sinematik di Universitas Southern California yang terletak di Los Santos. Qin Chuan yang membantu memilihnya. Itu menduduki peringkat nomor 1 di antara akademi film dan televisi di dunia. Qin Chuan menambahkan dengan tenang, bukan hanya biaya kuliah $60.000 AS belajar penyutradaraan, terdapat biaya tersembunyi lainnya, misalnya, saat membuat film pendek, ada peralatan yang digunakan. Dan lain-lain biaya ini tidak termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Ran pada dasarnya, biaya tahunan setidaknya $150.000 AS. Soal pertanyaan Qin Chuan membuat Qin Wenying dan Wang Zhenhai terdiam. $150.000 AS, bukankah ini berarti 11 juta yuan Tiongkok setahun? Qin Guohui menarik napas ketika mendengar ini. $150.000 AS. Bibi paman, bisakah kamu membelinya? Biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat tidak murah. Ketika bisnis kami bagus, kami mampu menghidupi Ran. Tapi sekarang Wang Zhenhai mengarahkan semua mata penuh harapnya pada Profesor Gong yang sedang bekerja di depan komputer. Qin Guoming memperhatikan bahwa suasana di dalam kotak tiba-tiba menjadi hikmat. Dia tertawa terbahak-bahak, kakak, serahkan saja pada Xiao Chuan.
Jangan khawatir tentang apapun sekarang, yang paling penting adalah memikirkan tentang pindahan besok. Pindahan rumah apa? Qin Wenying tertegun. Qin Guoming memasukkan sebuah map dalam kantong kertas coklat ke tangannya. Wei Xiaochuan menghasilkan uang dari bisnisnya dan membelikanmu sebuah rumah. Qin Wenying dan Wang Zhenhai bingung. Menghasilkan sedikit uang untuk membeli sebuah rumah. Qin Wenying dan Wang Zhenhai selalu berpikir bahwa kewirausahaan Qin Chuan hanya menguntungkan. Saya bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk studi saya dengan bekerja di toko serba ada atau supermarket, atau Anda dapat melakukan bisnis belanja online kecil. Tapi sekarang dia benar-benar membelikan rumah untuk mereka berdua. Nima ini juga mendapat. Ini bukan hanya bekerja dan belajar, ini menjadi kaya dan menjalani kehidupan yang makmur. Qin Wenying mengambil kantong kertas coklat itu dengan gemetar. Awalnya saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Qin Chuan segera setelah saya menghasilkan uang, saya menghabiskannya dengan sembrono ucapan-ucapan mendidik semacam itu. Tetapi